Teringat kekuatan dominan boneka penjaga yang mencabik-cabik seorang master di tahap pembentukan fondasi, Cheng Haoyu menggigil, merasakan hawa dingin menjalar di tulang punggungnya. Ia tersenyum pahit dan berkata, perbedaan kekuatannya terlalu besar, kita tidak bisa melewatinya. Benar, kata Zhao Chen. Jadi kita tidak bisa dipisahkan. Hanya dengan tetap bersama, bekerja sama, dan saling menjaga, kita bisa menemukan jalan keluar saat menghadapi bahaya. Cheng Haoyu mengangguk berulang kali benar, kita tidak bisa berpisah. Aku terlalu lancang tadi. Tanpa ada keberatan, kelompok itu mulai mencari ke arah yang telah ditentukan. Perhatian mereka tetap terpusat selama pencarian, khawatir akan adanya jebakan atau susunan sihir yang mengerikan dan mematikan yang mungkin tersembunyi di bawah pasir kuning. Untungnya, mereka beruntung dan tidak menemui hal-hal ini di sepanjang jalan, tetapi mereka juga tidak melihat lokasi harta karun itu. Di alam rahasia ini, tidak ada perbedaan antara siang dan malam, dan waktu pada jam tangan dan telepon seluler menjadi aneh di sini, berputar cepat atau berhenti total, jadi mustahil untuk mengetahui dengan pasti berapa lama waktu telah berlalu. Yang diketahui orang-orang hanyalah bahwa mereka pernah lapar 2 kali dan lelah sekali. Mereka semua adalah kultivator, dan meskipun belum mencapai tahap puasa, mereka masih bisa bertahan 4 atau 5 hari tanpa makan, minum, atau tidur. Jadi, dilihat dari rasa lapar dan kantuk mereka telah berada di alam rahasia ini setidaknya selama 4 atau 5 hari. Namun, pencarian selama 4 atau 5 hari tidak membuahkan hasil apapun. Entah itu penemuan mereka sendiri atau kabar yang dibawa kembali oleh hantu, cacing, dan tentara boneka, semuanya menunjukkan bahwa tempat ini hanyalah pasir kuning, dan tidak ada harta karun seperti istana. Mungkin ada beberapa harta karun yang terkubur di bawah pasir kuning, tetapi mencari harta karun di gurun yang begitu luas tak ada bedanya dengan mencari jarum di tumpukan jerami. Saat istirahat, Zhao Chen berkata, sepertinya kita bisa melupakan pencarian harta karun itu lagi. Kalaupun berhasil, harta karun itu terkubur di bawah pasir kuning. Kalau kita tidak menggali semua pasirnya, kita tidak akan bisa menemukannya. Yingji mengangguk dan berkata, ya, pasir kuning di sini banyak sekali. Kalau saja istana Lingguan tidak sebesar dan setinggi ini, mungkin sudah terkubur pasir kuning ini sejak lama, dan kita tidak akan bisa menemukannya. Jadi apa yang harus kita lakukan sekarang? Bukankah kita akan menyerah mencari? Tanya Hao Li. Zhao Chen tidak menjawab pertanyaannya. Ia malah menyipitkan mata ke langit dan setelah beberapa saat, mengatakan sesuatu yang tidak berhubungan dengan pertanyaannya. Pernahkah kau perhatikan? Badai pasir yang bertiup di alam rahasia semakin ganas. Benar, Cheng Haoyu mengangguk. Waktu pertama kali kami masuk, memang ada badai pasir, tapi tidak terlalu kuat, dan tidak terlalu mengganggu kami. Tapi sekarang, kalau badai pasirnya agak kuat, aku harus menggunakan energi spiritualku untuk mengatasinya. Kalau tidak aku akan terluka. Payung misteri surgawi miliknya telah kehabisan energi spiritual yang melindunginya dalam pertempuran sebelumnya dengan boneka pelindung dan saat ini dalam kondisi tidak aktif. Tanpa perlindungan payung misteri surgawi, ia sangat sensitif terhadap perubahan angin dan pasir. Yingji juga berkata, badai pasir memang telah meningkat pesat sejak kami pertama kali tiba. Hao Li mengenang pengalaman sebelumnya dan berkata, sangat mengerikan saat badai pasir datang. Jika kami tidak menyadarinya lebih awal dan berlari cepat, kami mungkin tidak akan selamat jika tersapu badai pasir. Zhao Chen melontarkan tebakan yang mengejutkan. Aku curiga alam rahasia ini diambang kehancuran. Kita harus menemukan jalan keluar sesegera mungkin. Kalau tidak, kita tidak akan bisa keluar dan akan binasa bersama alam rahasia yang runtuh ini. Ekspresi semua orang berubah bersamaan. Dibandingkan dengan harta karun ajaib, nyawa sendiri tentu lebih penting. Lagi pula, sehebat apapun harta karun itu, kita harus hidup untuk menggunakannya. Jika kita mati, kita benar-benar tidak punya apa-apa lagi. Hampir seketika, semua orang mencapai konsensus kita harus segera pergi. Zhao Chen menoleh ke Li Chenghao dan bertanya, apakah kamu ingat arah mana sungai yang kamu seberangi saat kamu meninggalkan alam rahasia itu? Dengan raut wajah getir, Li Chenghao menjawab, saat itu aku hanya fokus melarikan diri. Bagaimana mungkin aku mengingat semua ini? Lagi pula, itu tidak akan penting. Tempat terkutuk ini hanyalah pasir kuning. Kau bahkan tidak bisa membedakan mana yang mana. Ini merepotkan. Zhao Chen mengerutkan kening dan berkata kepada Yingji, kita harus segera mengeluarkan perintah baru kepada roh-roh hantu, cacinggu, dan jiwa-jiwa pengembara yang telah mereka panggil, menginstruksikan mereka untuk meninggalkan pencarian mereka terhadap situs harta karun dan sebagai gantinya mencari sungai dan anak sungai. Sihe. Yingji terdiam sejenak, seolah teringat sesuatu. Ya, sungai Sihe. Apa? Apakah kamu punya informasi tentangnya? Tanya Zhao Chen. Yingji menjawab, cacingguku pernah membawa pesan yang mengatakan bahwa sebuah sungai telah ditemukan di pasir kuning. Saat itu, kupikir sungai di gurun itu biasa saja, dan karena cacinggu bilang tidak ada harta karun di dalamnya, aku tidak menganggapnya serius. Apakah menurutmu sungai yang ditemukan cacinggu itu mungkin sungai yang mengarah keluar dari alam rahasia? Apakah ada sungai lain di area ini?
Zhao Chen berkata dengan tegas, kita akan tahu setelah kita pergi dan melihatnya. Biarkan cacing Guemyu kembali dan memimpin jalan untuk kita. Baiklah, jawab Yingji sambil mengeluarkan sangkar serangga dan segenggam herba dari cincin penyimpanannya. Setelah menyalakan herba, ia menggunakan asapnya untuk mengasapi sangkar serangga sambil merapal mantra dengan keras. Sesaat kemudian, terdengar suara dengungan dari kejauhan. Semua orang menoleh dan melihat segerombolan serangga terbang, mirip nyamuk dan tawon, berjuang menembus badai pasir yang berputar-putar. Mereka terbang ke arah Yingji, mengitarinya sekali seolah melaporkan situasi, lalu masuk ke dalam kandang mereka untuk menghirup asap dari tanaman herbal yang terbakar. Yingji menunggu hingga herba di tangannya terbakar habis sebelum menggunakan mantra dan gerakan tangan untuk memberikan instruksi baru kepada serangga terbang tersebut. Kemudian, serangga-serangga itu merangkak keluar dari kandang, mengepakkan sayap, dan terbang ke satu arah. Ikuti mereka, teriak Yingji dan segera mengejar mereka, diikuti Zhao Chen dan yang lainnya. Di tempat-tempat seperti itu, manusia tidak dapat membedakan arah, tetapi serangga memiliki kemampuan unik untuk mengorientasikan diri. Di lingkungan seperti itu, serangga jauh lebih mudah beradaptasi daripada manusia dan memiliki peluang bertahan hidup yang lebih tinggi. Kami mengikuti serangga terbang itu untuk waktu yang tidak diketahui, dan di sepanjang jalan kami menghadapi beberapa badai pasir yang tiba-tiba. Untungnya, semua orang cukup waspada untuk segera bereaksi terhadap tanda-tanda yang tidak biasa dan berhasil melarikan diri sesegera mungkin. Badai pasir yang sering terjadi membuat semua orang semakin yakin bahwa alam rahasia ini berada di ambang kehancuran dan mereka harus segera pergi, atau mereka akan menjadi tempat pemakamannya. Setelah perjalanan yang sulit, kelompok yang dipimpin oleh serangga terbang itu akhirnya tiba di sebuah sungai. Sungai itu lebarnya sekitar 4 atau 5 meter, tetapi panjangnya tidak jelas. Sungai itu berkelok-kelok tanpa henti. Meskipun badai pasir mengamuk di mana-mana, badai itu tidak mencapai sungai, seolah-olah ada dinding tak terlihat yang menghalanginya. Anehnya, dinding tak terlihat ini tidak menghalangi orang untuk masuk. Zhao Chen berdiri di samping sungai dan mengintip ke dalamnya. Airnya sangat jernih, dan ia bisa melihat hingga ke dasarnya. Dengan mata telanjang, sungai itu tampak dangkal, mungkin hanya sedalam 2 atau 3 meter. Airnya anehnya tenang, tanpa aliran apapun, sehingga mustahil untuk menentukan arah keluar dari alam rahasia itu. Li Chenghao, apakah ini sungainya? Tanya Zhao Chen sambil menoleh. Li Chenghao menggaruk kepalanya dan berkata dengan canggung, aku tidak ingat dengan jelas. Memang terlihat sangat mirip, memang selebar dan sejernih ini, tapi aku ingat alirannya sangat deras dan membawaku keluar dari alam rahasia. Tapi air di aliran ini tidak bergerak sama sekali. Dari sudut pandang ini, tidak terlalu mirip. Cheng Haoyu berkata, bagaimana mungkin kita bisa menemukan jawabannya hanya dengan menebak dan mengingat? Kita akan tahu begitu kita masuk ke air. Mungkin aliran ini hanya terlihat tenang, tetapi akan berubah drastis begitu seseorang masuk? Aku perenang yang handal, aku akan memeriksanya dulu. Saudara Zhao, kalian tetaplah di tepi sungai. Jika kalian melihat sesuatu yang salah, segera selamatkan aku. Setelah mempertimbangkannya sejenak, Zhao Chen merasa saran Cheng Haoyu memang ide yang bagus, jadi dia menjawab, baiklah, kamu bisa turun dan mengintai dulu. Hati-hati, jangan khawatir, aku sangat menghargai hidupku dan tidak akan mati dengan mudah. Canda Cheng Haoyu, menarik napas dalam-dalam, lalu melompat ke sungai. Arus sungai yang tadinya tenang tiba-tiba bergejolak, dengan ombak yang naik satu demi satu, hampir mencapai langit. Sungguh mengherankan mengapa ombak sedahsyat itu bisa muncul di sungai yang dangkal dan dangkal. Cheng Haoyu, yang telah melompat ke sungai, bahkan tak sempat berteriak minta tolong sebelum tersapu ombak yang dahsyat dan menghilang tanpa jejak. Oh tidak! Teriak Zhao Chen, mencoba membantu, tetapi Cheng Haoyu tidak terlihat dimanapun. Xiao Yuzi telah tersapu. Seru Haoli kaget, wajahnya yang tembam tampak cemas. Di mana dia? Kemana dia pergi? Yingji mengeluarkan teleskop dari cincin penyimpanannya, mencoba menemukan Cheng Haoyu untuk menyelamatkannya. Tetapi yang bisa dilihatnya melalui teleskop hanyalah aliran air yang deras. Dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Tepat ketika semua orang mulai cemas, Li Chenghao berteriak dengan penuh semangat. Ya, itu dia. Aliran yang membawaku keluar dari alam rahasia itu terlihat persis seperti ini. Apakah kamu yakin? Zhao Chen menoleh dan bertanya. Li Sungho menjawab, saya yakin. Saya ingat betul penampakan gelombang turbulen itu. Tidak salah lagi. Zhao Chen menghela napas lega sepertinya Cheng Haoyu telah tersapu keluar dari alam rahasia oleh arus. Bagus, bagus. Setelah memastikan Cheng Haoyu tidak terluka, Yingji dan Haoli menghela napas lega. Haoli kemudian melompat ke sungai dan tersapu oleh gelombang yang bergulung-gulung. Setelah Zhao Chen dan Yingji mengambil semua roh hantu, cacing gu, dan prajurit boneka yin yang telah mereka kirim, mereka juga melompat ke sungai satu demi satu, diikuti oleh wanita tulang dan Li Chenghao. Adapun Zhao Mei, Mi Duo Bizhenjiu, dan yang lainnya, mereka adalah roh dan tidak perlu mengambil risiko ini.
Mereka hanya perlu memasuki kediaman hantu untuk dilarikan keluar dari alam rahasia bersama Zhao Chen. Namun, kucing putih dan iblis rubah tidak mendapatkan perlakuan ini. Zhao Chen menggendong salah satu dari mereka di masing-masing lengan dan melompat ke sungai bersama-sama. Begitu Zhao Chen melompat ke sungai, ia merasakan hawa dingin yang hebat menyelimuti seluruh tubuhnya, membekukannya hingga kaku. Seolah-olah darah dan energi spiritual di tubuhnya juga akan membeku. Situasi ini sangat mengejutkan Zhao Chen. Tanpa berpikir panjang, ia segera mengaktifkan energi spiritualnya untuk melawan rasa dingin yang menyerbu tubuhnya. Energi spiritual Zhao Chen berbenturan hebat dengan dinginnya aliran sungai. Proses ini sangat menyakitkan bagi Zhao Chen, tetapi ia tidak menyerah. Ia justru mengertakkan gigi dan bertahan, berusaha sekuat tenaga untuk bertahan. Namun, energi spiritualnya terbatas dan tak mampu menahan dinginnya arus sungai. Setelah bertahan untuk waktu yang tak diketahui, energi spiritualnya benar-benar habis, dan rasa dingin langsung menguasai seluruh tubuhnya, membekukannya hingga ia kehilangan kesadaran. Pada saat inilah gelombang yang bergelora di sungai akhirnya mereda dan kembali tenang, tidak menunjukkan jejak betapa dahsyatnya beberapa saat sebelumnya. Adapun Zhao Chen dan yang lainnya, mereka juga menghilang ke aliran ini. Setelah waktu yang entah berapa lama, Zhao Chen akhirnya sadar kembali. Ia merasakan sesuatu menjilati matanya, yang membuatnya begitu terkejut hingga ia tiba-tiba duduk. Setelah mengamati lebih dekat, ia menyadari bahwa yang menjilatinya bukanlah binatang buas atau serangga beracun, melainkan seekor kucing putih. Saat dia menghela napas lega, Zhao Chen tiba-tiba berdiri lagi. Karena ia menemukan bahwa lingkungan sekitarnya telah berubah drastis. Tak ada lagi pasir kuning yang bergelombang, melainkan hutan rimbun, dengan gunung menjulang di kejauhan, masih tertutup salju. Meskipun ada sungai di dekatnya, alirannya tak seaneh aliran di alam rahasia. Airnya mengalir lembut, deras namun damai, dengan ikan-ikan berenang di dalamnya. Sebuah pemandangan yang penuh vitalitas, sangat berbeda dari atmosfer tak bernyawa di alam rahasia. Aku telah meninggalkan dunia rahasia? Zhao Chen awalnya terkejut, tetapi kemudian merasakan gelombang kegembiraan karena selamat dari musibah dan tak kuasa menahan tawa. Setelah sepenuhnya sadar kembali, ia mulai berteriak-teriak memanggil nama Yingji, Bone Woman, dan yang lainnya, mencari keberadaan mereka. Zhao Chen berteriak beberapa kali, lalu mendengar suara dari hilir sungai Tuan, "Kami sudah sampai." Itu suara wanita tulang. Suara wanita tulang yang biasanya tenang dan kalem tiba-tiba bergetar hebat saat ini, jelas memperlihatkan kegembiraan dan kegirangannya saat menemukan Zhao Chen. Tak lama kemudian, suara Li Chenghao terdengar, "Guru, apa kabar? Apakah Anda baik-baik saja?" "Bagus." Zhao Chen menjawab, tetapi dalam hati ia bingung. Ia ingat betul bahwa sebelum pingsan, ia telah dibekukan kaku oleh energi dingin di sungai, jadi mengapa ia tidak merasakan efek samping sama sekali? Sebaliknya, ia merasa segar dan penuh energi. Mungkinkah energi dingin itu tidak membahayakan orang, melainkan menyehatkan mereka? Ia mendengar langkah kaki mendekat dan tahu bahwa itu adalah Bone Woman dan Li Sung Ho yang datang mencarinya. Ia membungkuk dan memeluk kucing putih basah itu, mengusap kepala kecilnya, lalu berkata dengan penuh kasih sayang, "Little White, terima kasih sudah membangunkanku." Kucing putih itu menggeliat melepaskan diri dari pelukannya, menendangkan kaki belakangnya ke lengannya, lalu melompat ke bahunya, dan duduk. Kemudian ia mengangkat kaki-kaki kecilnya yang basah dan mulai menjilati dirinya sendiri. Sikap dan ekspresinya yang acuh tak acuh seolah berkata, "Jangan bahas itu. Aku hanya tidak ingin kau mati dan harus mencari pemilik baru." Zhao Chen tersenyum, lalu teringat siluman rubah. Ia segera mencari-cari dan menemukan siluman rubah tertidur dengan mata terpejam di semak-semak di tepi pantai. Ia menghampirinya untuk memeriksanya dan, setelah memastikan tidak ada yang salah, ia mengangkat tangannya dan menepuk pantat siluman itu. Membangunkannya. "Aduh, aduh, aduh. Si idiot bodoh mana yang memukulku?" Siluman rubah membuka matanya, melihat bahwa itu adalah Zhao Chen, dan langsung menjadi malu, memaksakan senyum saat dia berkata, "Jadi itu tuanmu yang agung, terhormat, dan tampan." Zhao Chen berkata sambil tersenyum paksa, "Beraninya kau menyebutku idiot yang ingin bunuh diri? Sepertinya kau semakin berani akhir-akhir ini." Setan rubah itu mengangkat kedua kaki depannya yang kecil dan membuat gerakan membungkuk, bertingkah manis sambil memohon ampun. "Aku hanya mengatakannya dengan santai. Aku tidak tahu kalau itu kamu. Mohon bermurah hati dan jangan menaruh dendam padaku." Zhao Chen merasa kesal sekaligus geli, lalu menggelengkan kepala dan berkata, "Lihatlah dirimu, pengecut sekali. Baiklah, aku tidak akan berdebat denganmu. Ayo kita cari yang lain." Berbalik, Zhao Chen melihat Bone Woman dan Li Sung Ho berjalan ke arahnya di sepanjang sungai. Meskipun basah kuyup, mereka tidak terluka, yang membuat Zhao Chen lega. Ia bertanya, "Di mana Yingji dan dua lainnya? Apa kau melihat mereka?" "Tidak." Wanita tulang itu menggelengkan kepalanya dan menjawab, "Kami baru saja bangun dan mendengar Anda memanggil kami, Tuan. Kami belum sempat mencari-cari." Zhao Chen mengangguk.
memanggil Zhao Mei dari tempat tinggal hantu, dan memerintahkan, "Putriku sayang, bawalah jiwa-jiwa pengembara di bawah komandomu dan ikuti aliran ini untuk menemukan Yingji dan dua orang lainnya." Wanita tulang juga memanggil Midobi Shigehisa, memintanya untuk membawa anggota Tachibana Hayate untuk bergabung dengan tim pencari. Zhao Mei dan Midobi Zenjiu berkumpul dan membahas masalah tersebut. Mereka dibagi menjadi dua tim, satu tim mencari di hulu dan satu lagi di hilir. Sekitar 10 menit kemudian, kedua tim mengirim pesan balasan secara bersamaan, mengatakan bahwa mereka telah menemukan Yingji di hulu dan Cheng Haoyu serta Haoli di hilir, dan bahwa mereka semua telah dibangunkan dan sedang digiring ke sini. Setelah menunggu 5 atau 6 menit, Yingji tiba lebih dulu. Meskipun kondisinya menyedihkan, ia tidak terluka. Melihat Zhao Chen, ia jelas menghela napas lega. Beberapa menit kemudian, Haoli dan Cheng Haoyu juga tiba. Mereka berpelukan, tertawa dan melompat-lompat seperti orang gila. Kegembiraan selamat dari bencana adalah sesuatu yang tidak dapat dipahami kebanyakan orang. Yingji tak dapat lagi menahan rasa gembiranya, tertawa dan menangis di saat yang sama. Ia berkata, "Kita semua keluar, itu luar biasa." Cheng Haoyu mendesah, "Ya, memang tidak mudah. Saat aku terjun ke sungai itu, aku melihat ombak besar dan merasakan hawa dingin yang membekukanku. Kupikir aku telah jatuh ke dalam perangkap dan akan mati di alam rahasia." Haoli berkata dengan heran, "Kau juga merasakan energi dingin di dalam air? Kupikir hanya aku yang merasakannya." Saat itu, aku mengerahkan seluruh energi spiritualku untuk melawan energi dingin itu. Tetapi sia-sia. Hampir seketika, energi dingin itu membanjiri energi spiritualku, membekukanku sepenuhnya, dan membuatku pingsan. Zhao Chen dan Yingji juga angkat bicara, mengatakan bahwa mereka juga telah diserang oleh energi dingin. Bahkan Bone Woman dan Li Chenghao tidak terkecuali. Hanya saja waktu setiap orang dapat menahannya berbeda-beda. Cheng Haoyu menggerakkan tubuhnya dan berkata dengan heran, "Aneh, aku jelas-jelas membeku, jadi kenapa aku tidak merasakan sesuatu yang aneh sama sekali? Bahkan tulang rusuk yang patah sebelumnya pun sudah sembuh? Mungkinkah energi dingin itu tidak membahayakan orang, tetapi justru bisa menyembuhkan luka?" Setelah diingatkan, Yingji dan Haoli buru-buru memeriksa diri mereka sendiri. Tak lama kemudian, Yingji menemukan hal lain. Energi spiritualku terkuras habis saat melawan energi dingin. Tetapi sekarang telah pulih sepenuhnya, bahkan lebih baik dari sebelumnya. Tunggu, sepertinya aku telah mencapai ambang alam yang diperoleh. Aku hanya selangkah lagi dari tahap tenang alam yang diperoleh. Tidak. Tepatnya, hanya dipisahkan oleh selembar kertas tipis. Selama aku mau, aku bisa menembus selembar kertas ini kapan saja, menarik kesengsaraan. Selama aku bisa mengatasinya, aku bisa melangkah ke tahap tenang. Penemuan ini membuat Yingji sangat gembira, membuatnya menangis bahagia. Hal ini juga mendorong Cheng Haoyu dan Haoli untuk segera memeriksa tingkat kultivasi mereka. Tak lama kemudian, teriakan gembira mereka menggema di pegunungan dan hutan, mengejutkan banyak burung. "Aku juga sudah menyentuh ambang batas lusa." "Aku juga." "Ada apa? Mungkinkah aliran itu benar-benar membantu orang meningkatkan kultivasi mereka?" Melihat tingkat kultivasi ketiga orang itu telah meningkat, Zhao Chen buru-buru memeriksa tingkat kultivasinya sendiri dan menemukan bahwa tingkat kultivasinya ternyata telah melonjak ke tahap akhir alam ketenangan. Li Chenghao dan wanita tulang juga menemukan bahwa kekuatan mereka telah meningkat, mencapai puncak alam Raja Iblis, hanya selangkah lagi untuk menjadi iblis surgawi. Bahkan siluman rubah, yang telah kehilangan seluruh kultivasinya karena kegagalan kesengsaraannya, merasa organ dalam dan meridiannya yang rusak telah banyak diperbaiki. Ia hanya perlu menggunakan obat untuk menyehatkan dirinya dan ia dapat memulai jalur kultivasinya lagi. Hal ini mengejutkan sekaligus menggembirakannya, dan air mata kegembiraan mengalir dari kedua matanya yang kecil. Roh-roh seperti Zhao Mei, Midobi Zenjiu, dan Luo Xinfu, di antara yang lainnya, belum meningkatkan kultivasi mereka karena mereka bersembunyi di alam hantu dan belum menerima baptisan sungai aliran, yang sangat mereka sesali. Sayangnya, mereka telah meninggalkan alam rahasia dan tidak dapat memasuki kembali sungai aliran. Jika tidak, mereka pasti akan kembali berendam di dalamnya. Kucing putih juga sebagian besar tidak berubah. Setidaknya Zhao Chen dan yang lainnya tidak dapat melihat perubahan apapun pada kucing itu. Kucing itu masih tidak memiliki energi spiritual apapun dan tidak berbeda dari kucing biasa. Tapi sekarang semua orang tahu bahwa itu jelas bukan kucing biasa. Zhao Chen berspekulasi. Sepertinya aliran itu terbentuk dari sisa energi spiritual yang terkumpul di alam rahasia. Saat kita melompat ke aliran itu, kita seolah-olah tenggelam dalam energi spiritual alam rahasia. Sehingga luka kita bisa disembuhkan dan kultivasi kita bisa ditingkatkan. Setelah memikirkannya, Yingji merasa kata-kata Zhao Chen masuk akal dan mengangguk sambil berkata, "Itu memang sangat mungkin." Setelah merasakan manisnya, Haoli berkata dengan penuh penyesalan, "Seandainya aku tahu ini akan terjadi, seharusnya aku berendam di sungai itu lebih lama lagi. Mungkin aku bisa langsung mencapai tahap tenang lusa dan bahkan menyelamatkan diriku dari kesengsaraan." Cheng Haoyu membalas dengan kesal, "Berani sekali kau bermimpi.
Kenapa kau tidak bilang saja kau akan menjadi abadi dengan berendam di dalamnya? Lagi pula, kau tidak bisa berendam di aliran air itu selama yang kau mau. Kau hanya akan membeku pingsan dan tersapu keluar dari alam rahasia dalam sekejap. Howli memelototinya dan mendengus kesal. Sialan, aku tidak boleh berfantasi? Yang paling kubenci adalah orang brengsek sepertimu yang suka merendahkan orang lain. Cheng Haoyu mengabaikannya, malah melihat sekeliling dan berkata, "Hei, kita sudah tersapu kemana? Kenapa kita tidak melihat kabut tebal? Apakah tempat ini jauh dari lokasi alam rahasia?" Semua orang memperhatikan ini dan penasaran dengan lokasi mereka. Howli mendesak, "Xiao Yu, cepat keluarkan GPS MU dan lihat di mana kita berada." Cheng Haoyu membuka cincin penyimpanannya, mengeluarkan GPS, dan setelah lokasinya selesai, ia berseru, "Hah?" Sebelum berkata, "Itu tidak benar. Menurut GPS, lokasi kita saat ini tidak jauh dari pintu masuk alam rahasia, dan kita bahkan belum meninggalkan area kabut tebal itu. Tapi kenapa tidak ada kabut sama sekali di sekitar kita?" Zhao Chen memikirkan sebuah kemungkinan dan menjawab, "Karena alam rahasia itu runtuh. Kabut tebal sebelumnya merupakan mekanisme perlindungan diri untuk pintu masuk alam rahasia. Sekarang setelah alam rahasia itu runtuh, kabut tebal itu pun menghilang secara alami. Mungkin saja begitu," pikir Yingji sejenak lalu mengangguk setuju. Howli berkata dengan rasa takut yang masih tersisa. "Sepertinya kita sangat beruntung bisa lolos dari dunia rahasia tepat waktu. Kalau tidak, kita pasti sudah menjadi korban keruntuhan dunia rahasia." Cheng Haoyu berkata, "Semua ini berkat saudara Zhao. Jika dia tidak menyadari tepat waktu bahwa alam rahasia itu akan runtuh, kita tidak akan bisa melarikan diri." Zhao Chen tidak mau menerima pujian, jadi dia melambaikan tangannya dan berkata sambil tersenyum, "Apa? Apa kau akan memberi kami imbalan atas kontribusi kami? Pelarian kami dari dunia rahasia, menemukan sungai berisi cacing gu milik Suster Ying, dan kesediaan Xiao Yuzi untuk terjun dan menyelidiki semuanya berkaitan erat. Ini bukan hanya prestasiku. Yah, dalam hal ini, akulah yang tidak melakukan apapun dengan benar." Howli mendesah. Wajahnya yang murah membuat semua orang tertawa. Setelah tertawa, Zhao Chen berkata, "Anda telah memberi kami dukungan logistik, itu pencapaian yang luar biasa." Mendengar ini, ekspresi Howli akhirnya melunak. Zhao Chen lalu berkata, "Ayo pergi, kita tinggalkan hutan purba ini dulu, baru kita bicarakan kontribusi kita dan berbagi hasil rampasan setelah kita kembali ke kota." "Oke," jawab semua orang serempak. Cheng Haoyu kemudian mengambil GPS dan menunjukkan jalan ke tempat mereka turun dari helikopter, berniat menghubungi helikopter untuk menjemput mereka. Setelah meninggalkan dunia rahasia, waktu di jam tangan dan ponsel semua orang yang tak terkendali kembali normal. Sayangnya, mereka tidak tahu hari atau jam berapa sekarang, tetapi mereka memperkirakan sekitar 5 atau 6 hari telah berlalu. Tanpa kabut tebal dan dengan kultivasi mereka yang lebih baik, kelompok itu melintasi pegunungan dan hutan jauh lebih cepat daripada sebelumnya. Di sepanjang perjalanan, mereka bertemu dengan binatang buas seperti beruang dan serigala. Begitu mereka melepaskan aura, binatang buas yang sebelumnya menatap mereka dengan mengancam itu langsung ketakutan dan melarikan diri dengan panik. Setelah perjalanan panjang, rombongan tiba di lokasi tempat mereka menunggu helikopter. Dalam perjalanan, Cheng Haoyu menghubungi bawahannya melalui telepon satelit dan meminta mereka untuk mengatur penjemputan helikopter. Sambil menunggu helikopter, Zhao Chen teringat sesuatu dan buru-buru berseru, "Aku hampir lupa, kita masih pakai mantel kulit manusia. Cepat lepas, kalau tidak, nanti kalau pilotnya tidak mengenali kita saat helikopter tiba, bakal repot." Semua orang menyadari apa yang terjadi dan segera bertindak, melepaskan mantel kulit manusia mereka dan kembali ke wujud asli mereka. Setelah menunggu hampir 1 jam, sebuah helikopter akhirnya tiba. Tak lama kemudian, helikopter mendarat di depan mereka, dan seorang pilot turun, membimbing mereka ke helikopter dan membantu mereka memasang sabuk pengaman. Pilotnya sama dengan yang membawa mereka ke sini sebelumnya. Ia sudah kenal semua orang. Sambil membantu mereka memasang sabuk pengaman, ia bertanya, "Bagaimana harimu?" "Sehari?" Howli terkejut. "Itu tidak mungkin. Beberapa hari jelas sudah berlalu." Pilot itu terkekeh dan menggelengkan kepala, lalu berkata, "Jangan bercanda. Tidak ada istilah beberapa hari. Aku membawamu ke sini kemarin siang. Sebenarnya, masih kurang 1 jam dari sehari penuh." Howli membantah, "Kamu pasti bercanda. Sudah 5 atau 6 hari." Pilot itu berkata, "Untuk apa aku berbohong padamu tentang ini? Tidak percaya padaku? Saat kita kembali, tanyakan saja pada orang lain atau cek online, dan kalian akan tahu apakah aku berbohong atau tidak. Semuanya, bersiap-siaplah, kita akan segera lepas landas dan kembali." Ia tidak menanggapi kata-kata Howli dengan serius. Setelah memastikan sabuk pengaman semua orang terpasang, ia berbalik dan, bersama kopilotnya, menerbangkan helikopter ke udara, terbang menuju kota kabupaten di kaki gunung. Howli mengerutkan kening, mencondongkan tubuh ke telinga Zhao Chen, dan berbisik, "Saudara Zhao,
Ada apa? Kita jelas menghabiskan 5 atau 6 hari di alam rahasia, tapi dia bilang baru 1 hari berlalu. Itu tidak masuk akal. Zhao Chen juga bingung. Pilotnya tampaknya tidak berbohong, tetapi intuisi mereka juga tidak mungkin salah. Jadi mengapa waktunya tidak cocok? Yingji tampak berpikir keras, dan berkata, aku ingat pernah membaca di beberapa buku bahwa waktu mengalir berbeda di alam rahasia tertentu dibandingkan di dunia nyata. Sepertinya kita pernah bertemu dengan alam rahasia yang begitu istimewa. Zhao Chen mengangguk dan berkata, begitulah adanya. Tak heran jika banyak mitos dan legenda mengatakan, sehari di surga sama dengan setahun di bumi. Sepertinya meskipun kita telah menghabiskan 5 atau 6 hari di alam rahasia, baru 1 hari yang berlalu di dunia nyata. Hao Li tersentak, ya ampun, syukurlah kita pergi ke alam rahasia di mana waktu mengalir lebih cepat daripada di luar. Kalau itu alam di mana waktu mengalir lebih lambat, kita akan menghabiskan 5 atau 6 hari di dalamnya. Tapi 5 atau 6 tahun akan berlalu di dunia nyata. Bukankah itu mengerikan? Yingji tak kuasa menahan tawa dan menjelaskan. Sebenarnya, waktu di sebagian besar alam rahasia mengalir lebih cepat daripada di luar. Ungkapan, sehari di surga sama dengan setahun di bumi, bukan berarti sehari di surga setara dengan setahun di bumi. Melainkan, maknanya adalah hasil dari sehari kultivasi di surga setara dengan setahun kerja keras di bumi. Surga, dalam ungkapan ini mungkin tidak merujuk pada pengadilan surgawi, melainkan pada suatu alam rahasia. Jadi begitulah, kata Hao Li dengan raut wajah penuh kerinduan, seandainya saja kita bisa menemukan alam rahasia yang belum terabaikan. Tak hanya energi spiritual di dalamnya yang melimpah, waktu pun terasa jauh lebih cepat daripada di dunia nyata di luar sana. Jika kita berkultivasi di alam rahasia selama 5 atau 6 hari, hanya 1 hari yang akan berlalu di luar sana, yang setara dengan meningkatkan kecepatan kultivasi kita 5 atau 6 kali lipat. Itu namanya curang. Yingji berkata dengan kesal, kau hanya melamun. Hampir semua alam rahasia yang belum ditinggalkan sudah dimiliki. Dan kebanyakan dari mereka ditempati oleh sekte dan keluarga yang kuat. Merebut alam rahasia dari mereka sama sulitnya dengan naik ke surga. Lagi pula, tidak semua alam rahasia memiliki perbedaan waktu dengan dunia nyata. Banyak alam rahasia memang lebih kuat energi spiritualnya daripada dunia nyata, tetapi mereka selaras dengan aliran waktu. Hao Li sebenarnya juga tahu ini. Ia tersenyum dan berkata, berfantasi itu selalu menyenangkan. Lagi pula, dunia ini begitu luas, mungkinkah memang ada beberapa dunia rahasia yang belum ditemukan dan belum diklaim? Kurasa kita bisa lebih memperhatikan informasi semacam ini di masa mendatang. Setelah aku kembali, aku akan mengirim orang untuk menyelidiki ini. Cheng Haoyu juga penasaran. Jika mereka bisa menemukan alam rahasia yang belum terbengkalai, berapapun uang yang mereka keluarkan pasti sepadan. Zhao Chen tidak berpartisipasi dalam diskusi. Dia masih merenungkan prasasti yang dilihatnya di dinding aula Lingguan. Bagaimana tepatnya alam rahasia itu menjadi rusak? Apa sebenarnya musibah ini? Dia merasa ada rahasia besar yang tersembunyi di balik masalah ini, tetapi sayangnya petunjuknya terlalu sedikit dan dia tidak dapat mengetahuinya. Mengikuti rute yang telah mereka tempuh, helikopter terbang mulus kembali ke bandara. Begitu mendarat, anak buah Cheng Haoyu segera datang dan membantu semua orang masuk ke dalam van mewah, membawa mereka ke hotel mewah mereka. Di dalam mobil, Zhao Chen mengeluarkan ponselnya dan, melihat bahwa ia akhirnya mendapat sinyal, menelepon Lin Sui. Panggilan itu segera tersambung, dan suara Lin Sui terdengar di telepon Zhao Chen. Akhirnya kamu bisa menghubungiku? Aku sudah meneleponmu berkali-kali sejak kemarin sore, tapi tidak tersambung. Katanya kamu sedang di luar jangkauan. Senyum tak sengaja tersungging di wajah Zhao Chen saat ia berkata, ya, saya pergi ke pegunungan kemarin siang. Tidak ada sinyal ponsel di dalam, jadi saya baru keluar sekarang. Lin Sui tiba-tiba tersadar. Oh, begitu. Itu menjelaskan kenapa aku tidak bisa menghubungimu lewat telepon. Kamu baik-baik saja di sana? Kenapa kamu turun gunung begitu cepat? Apa semuanya sudah beres? Dia tahu bahwa Zhao Chen pergi ke Gunung Changbai untuk mencari alam rahasia. Tetapi karena Yang Zi dan yang lainnya sedang bersamanya saat itu, tidaklah tepat untuk mengatakannya secara langsung. Zhao Chen menjawab, semuanya sudah beres. Kita sudah mendapatkan banyak hal. Nanti aku ceritakan detailnya saat kita kembali. Oh, ngomong-ngomong, bagaimana perjalananmu ke Yangdong? Apa tempat itu benar-benar seindah yang dideskripsikan di internet? Tempat ini sungguh indah, dan reputasinya sebagai surga dunia memang pantas. Hanya saja kau tak di sisiku, dan kau tak di sini bersamaku untuk melihat gunung, air, dan awan. Meskipun luar biasa indah, rasanya masih kurang lengkap. Nada bicara Lin Sui dipenuhi penyesalan yang mendalam. Zhao Chen juga merasa sangat menyesal. Sungguh menakjubkan untuk berjalan-jalan di surga dunia bersama orang yang Anda cintai. Maka ia berkata, aku janji, liburan nanti aku pasti akan pergi ke Yangdong bersamamu. Lalu, kita berdua saja akan pergi dan menikmati liburan yang manis dan romantis, menjadi pasangan yang sempurna di surga dunia ini. Lin Sui sangat gembira.
Dan nadanya langsung berubah ceria. Oke, kamu sendiri yang mengatakannya, jadi ini kesepakatan. Ya, sudah disetujui. Jawab Zhao Chen. Apa yang kita sepakati? Suara Yang Zi terdengar dari telepon. Meskipun tidak melihat apa yang terjadi, Zhao Chen bisa membayangkan Yang Zi telah merebut telepon Lin Sui. Yuan Zi kecil, kukatakan padamu, tempat ini sungguh indah. Rugi sekali kau tidak datang. Zhao Chen mengobrol dengan Yang Zi selama beberapa menit, dan kemudian Zhao Ling, Liu Ju, dan yang lainnya juga mengambil ponsel mereka untuk menyapa Zhao Chen. Selama masa ini, Liu Zuo, Wang Rongfeng, dan Wu yang meyakinkan Zhao Chen bahwa dengan mereka, Lin Sui, Zhao Ling, dan gadis-gadis lainnya akan sepenuhnya aman. Mereka bahkan tanpa malu-malu menyatakan diri sebagai pelindungnya. Zhao Chen sebenarnya ingin memberitahu mereka bertiga bahwa dengan kekuatan Lin Sui dan Zhao Ling, mereka sama sekali tidak membutuhkan perlindungan mereka, dan jika sampai terjadi perkelahian, mereka bukanlah tandingan mereka. Namun pada akhirnya, ia menyelamatkan muka mereka bertiga dan tidak mengatakannya dengan lantang. Ponsel itu kembali ke tangan Lin Sui, dan keduanya berlama-lama sejenak sebelum akhirnya menutup telepon dengan enggan. Setelah menyelesaikan panggilan, Zhao Chen mendongak dan melihat Ying Ji dan dua orang lainnya sedang menatapnya dengan ekspresi aneh. Zhao Chen terkejut dan bertanya dengan bingung, "Mengapa kamu menatapku seperti itu? Saudara Zhao, tahukah kamu bahwa memamerkan cintamu seperti ini membuatmu sangat menyebalkan?" Kata Hao Li dengan ekspresi frustrasi. Ying Ji mengangguk setuju. "Benarkah?" Aku merinding. Cheng Haoyu mengacungkan jempol. "Saudara Zhao, saya tidak menyangka Anda begitu fasih. Saya perlu belajar banyak dari Anda di masa depan." Serangkaian garis hitam muncul di dahi Zhao Chen. "Sialan. Kalian menguping panggilan teleponku? Mana mungkin kami menguping? Mobilnya cuma segitu, dan kamu ngomongnya keras-keras di telepon. Kita nggak mungkin tutup telinga terus nggak ngerti, kan?" Keluh Ying Ji, suaranya agak cemburu. Akan tetapi, Zhao Chen tidak menyadari hal ini. Dia hanya menggaruk kepalanya dengan canggung. Van mewah itu segera melaju ke hotel klub yang didekorasi dengan indah. Semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk mandi dan berganti pakaian sebelum berkumpul di kamar Cheng Haoyu untuk membagi hasil rampasan. Semua orang membuka cincin penyimpanan mereka dan mengeluarkan semua 20 harta yang mereka temukan di alam rahasia. Di antara 20 harta karun ini terdapat 5 artefak magis, 2 jenis ramuan, 10 jenis material, dan 3 jimat abadi. Setelah semua harta karun ini dipamerkan, energi spiritual yang murni dan kuat langsung memenuhi seluruh ruangan. Seandainya Ying Ji tidak mengantisipasi situasi ini dan tidak menyiapkan susunan magi sebelumnya untuk mencegah energi spiritual bocor, niscaya akan menarik perhatian orang-orang yang iri. Setelah melihat 20 harta karun itu, Ying Ji dan dua orang lainnya mulai bernapas lebih cepat. Ini adalah harta karun surgawi. Meskipun energi spiritual dan kekuatannya telah menurun drastis, mereka tetaplah harta karun surgawi, jauh melampaui benda-benda biasa. Sambil menarik napas dalam-dalam untuk menenangkan diri, Cheng Haoyu menyarankan, Zhao Gelah yang paling pantas mendapatkan penghargaan atas penemuannya di alam rahasia dan penyelamatan begitu banyak harta abadi dari para pencuri semut. Jadi, aku sarankan agar Zhao Ge mengambil 10 dari 20 harta ini terlebih dahulu, dan kita bertiga akan membagi 10 sisanya. Bagaimana pendapat kalian semua? Aku setuju. Seru Ying Ji. Saya juga setuju, sahut Hao Li. Zhao Chen tidak setuju, melambaikan tangannya dan berkata, "Bagaimana aku bisa mengambil setengah dari harta itu sendirian? Kita bagi rata saja, masing-masing 5 keping." Ying Ji menolak. "Tanpa ragu kau menemukan lokasi alam rahasia itu, dan kau membuka gerbangnya. Meskipun menemukan istana Ling Xiao adalah prestasi Xiao Bai, itu kucingmu. Jadi pujian juga harus diberikan kepadamu. Belum lagi berurusan dengan boneka penjaga dan pencuri semut. Tidak berlebihan jika dikatakan bahwa kami bisa mendapatkan harta abadi itu hanya karenamu. Kami hanya mendapatkan setengah dari harta itu, dan kurasa kaulah yang menderita kerugian." "Benar." Hao Li mengangguk setuju. "Sekalipun kita hanya punya 3 harta tersisa untuk dibagikan, aku tidak keberatan. Kalau bukan karena saudara Zhao, kita tidak akan pernah bisa mencapai alam rahasia, apalagi mendapatkan harta abadi ini." Cheng Haoyu berkata, "Saudara Zhao, lihat, semua orang ingin kau mengambil setengah dari harta itu, jadi jangan menolak lagi. Kalau tidak, kami akan curiga kau mengeluh karena hartamu tidak cukup." Karena tidak dapat menolak, Zhao Chen tidak punya pilihan selain menerima kebaikan mereka. "Baiklah. Saya berterima kasih atas kemurahan hati Anda." Cheng Haoyu melambaikan tangannya dan berkata, "Kenapa kau berterima kasih pada kami? Kalau memang ada yang harus berterima kasih, seharusnya kami yang berterima kasih padamu. Saudara Zhao, cepatlah pilih. Kami baru bisa mulai memilih setelah kau selesai." Hao Li mendesak dengan tidak sabar. Ya, saudara Zhao, cepatlah pilih. Aku tidak sabar untuk memilih harta karun itu. Ini semua harta surgawi. Aku pasti akan tidur dengan mereka malam ini." "Haha." Zhao Chen terkekeh.
Dan setelah mengamati 20 harta karun itu dengan matanya, ia mendapat ide sempurna. Ada 10 materi spiritual di sini, aku akan mengambilnya. Apa? Kau hanya menginginkan material spiritual? Yingji dan dua lainnya tercengang. Di antara 20 harta karun ini, artefak sihir jelas merupakan yang terbaik, diikuti oleh pil dan jimat. Sedangkan untuk materi spiritual, meskipun semuanya merupakan barang langka yang telah lama punah, nilainya tidak dapat dibandingkan dengan artefak sihir, pil, dan jimat. Karena material spiritual dapat digantikan, efeknya paling banter hanya sedikit lebih rendah. Namun, artefak magis, eliksir, dan jimat berbeda. Ini adalah harta karun yang dibuat oleh makhluk abadi, dan bahkan jika energi spiritualnya hilang, mereka masih jauh lebih unggul daripada artefak magis, eliksir, dan jimat biasa. Terlebih lagi, kamu bisa menelitinya, dan setelah kamu mendapatkannya, kamu akan mempelajari teknik-teknik keabadian sungguh menakjubkan. Sebaliknya, material spiritual tidak memiliki keunggulan ini. Sebagus apapun, material tersebut hanya bisa digunakan sekali. Oleh karena itu, Yingji dan dua orang lainnya cukup bingung dengan pilihan Zhao Chen. Tanpa mereka sadari, Zhao Chen, yang memiliki warisan Wu Peng, telah lama menguasai metode pembuatan artefak ajaib, ramuan, dan jimat, serta menyimpannya di dalam daun informasinya. Dia bahkan menguasai metode pembuatan 19 harta lainnya yang akan hancur begitu muncul dari pasir kuning. Meskipun dengan tingkat kultivasi Zhao Chen saat ini dan material yang tersedia di dunia kultivasi, mustahil untuk sepenuhnya mereplikasi harta karun ini, informasi yang memberikan rencana modifikasi berdasarkan keadaan spesifik. Tiruan yang dihasilkan memang tidak sekuat aslinya, tetapi masih jauh lebih kuat daripada versi yang dilemahkan ini. Karena ia bisa membuat artefak magis, pil, dan jimat ini sendiri, mengapa Zhao Chen memilihnya? Tentu saja, ia harus memilih material spiritual. Jangan lupa, ia mempelajari teknik budidaya tanaman obat di daun informasi, dan ia bahkan mungkin bisa mengolah material spiritual berbasis tumbuhan. Jika mereka benar-benar berhasil mengembangbiakannya, mereka akan menghasilkan banyak uang. Namun, Yingji dan dua orang lainnya merasa bahwa Zhao Chen adalah sosok yang mulia dan murah hati, dan bahwa ia telah memberikan mereka semua hal baik, yang membuat mereka tersentuh. Di saat yang sama, mereka semua merasa bahwa mereka tidak seharusnya membiarkan Zhao Chen menderita kerugian. Setelah upayanya membujuknya gagal, Yingji memberikan saran bagaimana kalau begini, kamu pilih artefak magis lain untuk dibawa. Dengan begitu, 9 harta karun yang tersisa akan lebih mudah dibagi oleh kita bertiga. Zhao Chen ingin menolak, tetapi Yingji dan dua orang lainnya bersikeras memaksanya memilih harta karun lain. Mereka bahkan mengatakan jika dia tidak memilih satu pun, maka mereka bertiga tidak akan menginginkan harta karun abadi ini. Zhao Chen terdiam, menggelengkan kepala, dan mendesah, ini pertama kalinya aku melihat seseorang dipaksa memilih harta karun seperti ini. Yingji dan dua orang lainnya bertukar pandang dan berkata serempak. Ini pertama kalinya kita melihat seseorang menolak hal-hal baik dan malah memilih hal-hal buruk. Material spiritual ini tidak kalah denganku. Baiklah, jangan coba-coba membujukku lagi, aku akan memilih artefak sihir lain saja. Zhao Chen menggelengkan kepalanya, tatapannya menyapu beberapa artefak sihir, akhirnya tertuju pada sebuah artefak sihir berbentuk segel. Artefak ajaib ini adalah harta karun terakhir yang ditemukan di Aula Lingguan. Alasan mengapa benda ini menarik perhatian Zhao Chen adalah karena lembar informasi tersebut hanya mencantumkan namanya, segel lingguan, tetapi tidak menjelaskan metode pembuatan atau fungsinya. Dari semua harta karun yang ditemukan di alam rahasia, hanya segel resmi roh yang memiliki kondisi khusus ini. Semua harta karun lainnya memiliki deskripsi dan metode penyiapan yang terperinci, bahkan materi spiritual pun memiliki deskripsi terperinci tentang sifat, meridian, efek, dan kegunaannya. Situasi yang tidak biasa ini membangkitkan rasa ingin tahu Zhao Chen. Setelah mempertimbangkannya sejenak, ia mengulurkan tangan dan mengambil segel roh resmi di tangannya. Ini sudah cukup. Baiklah, giliran kita memilih. Melihat hasil komprominya, Yingji dan dua orang lainnya sangat puas dan mulai membagi 9 harta yang tersisa. Setelah itu, semua orang kembali ke kamar masing-masing untuk beristirahat, bersiap untuk naik pesawat pribadi keluarga Cheng keesokan harinya. Pertama terbang ke Shanghai dan kemudian kembali ke Chengdu. Kembali ke kamarnya, Zhao Chen mengeluarkan 2 bagian dari pot 100 roh dan memberikannya kepada kucing putih dan iblis rubah. Kemudian, ia memegang segel roh resmi, membolak-baliknya di tangannya, bergumam dalam hati, mengapa lembar informasi tidak memberikan metode pembuatan dan penggunaan artefak ajaib ini? Apa istimewanya? Tiba-tiba ia merasa pola pada segel pejabat roh itu tampak familiar, seolah pernah melihatnya di suatu tempat. Setelah berpikir dengan saksama, ia ingat bahwa pola pada segel pejabat roh itu persis sama dengan pola di bagian paling akhir dekrit Gio Putih aneh itu. Mungkinkah segel roh resmi ini ada hubungannya dengan dekrit Gio Putih itu? Atau apakah itu sebenarnya seperangkat alat ritual? Sayang sekali dekrit Gio Putih sudah runtuh. Kalau tidak,
Aku bisa saja menggabungkan segel pejabat roh dengannya untuk mempelajarinya dengan saksama. Zhao Chen menggelengkan kepalanya, memainkan segel pejabat roh sebentar, dan menyadari bahwa apapun yang ia lakukan, ia tidak bisa mengaktifkannya. Karena itu, ia kehilangan minat dan menyimpannya di cincin penyimpanannya untuk dipelajari nanti. Kemudian ia membuka lembar informasi untuk memeriksa hasil dari perjalanan ke alam rahasia ini. Di bawah bagian artefak magis, ramuan, dan jimat, ada total 28 resep dan metode persiapan baru. Yang lebih mengejutkan Zhao Chen adalah daun informasi telah menumbuhkan satu daun lagi. Ini berarti daun informasi telah tumbuh dan dapat memberinya lebih banyak pengetahuan. Namun, ketika Zhao Chen mengalihkan pandangannya ke daun baru ini, ia terkejut, bukankah ini dekret Gio putih? Bagaimana bisa berubah menjadi daun di pohon warisan? Setelah memeriksanya dengan saksama, Zhao Chen yakin bahwa ia tidak melakukan kesalahan. Daun-daun baru di pohon warisan itu adalah dekret Gio putih yang telah runtuh begitu pasir kuning muncul di aula roh resmi alam rahasia. Mungkinkah dekret Gio putih tidak hancur saat itu, melainkan diserap dan dilahap oleh pohon warisan? Namun, hal ini belum pernah terjadi sebelumnya. Mengapa pohon warisan secara khusus menyerap dan melahap dekret Gio putih? Apakah karena itu adalah harta surgawi? Tetapi mengapa harta surgawi lainnya tidak diserap dan dilahap? Atau adakah misteri lain tentang dekret Gio putih ini? Pikiran Zhao Chen dipenuhi dengan pertanyaan. Sayangnya, meskipun dekret Gio putih menjadi bagian dari pohon warisan, lembar informasi tidak memberikan banyak informasi. Ketika ditanya kepada dalang, jawabannya adalah izin untuk mendekripsi tidak mencukupi. Apa maksudmu dengan izin yang tidak memadai? Apakah karena tingkat kultivasimu terlalu rendah? Atau ada alasan lain? Tanya Zhao Chen, tetapi sang dalang tidak menjawab lagi. Ia malah melanjutkan memperbaiki teknik kultivasi tingkat abadi yang belum lengkap, seni mendalam api petir. Karena tidak ada pilihan lain, Zhao Chen harus mencari jawabannya sendiri. Ia menggunakan kesadarannya untuk membuka lembaran baru yang telah diubah oleh dekret Gio putih itu. Cahaya putih lembut berkelap-kelip, dan lembaran kecil nan lembut itu segera membesar, kembali ke ukuran aslinya. Lembaran itu melayang di hadapan Zhao Chen, memungkinkannya untuk melihat isi dekret itu sekali lagi. Hah? Zhao Chen tertegun dan terkejut saat mengetahui bahwa dekret Gio putih itu berisi beberapa informasi tambahan. Dia ingat dengan jelas bahwa ketika dia pertama kali menggali dekret Gio putih dari pasir kuning di aula lingguan di alam rahasia, dekret itu hanya memiliki dua karakter besar berbentuk awan, dekret kekaisaran dan pola segel di bagian paling akhir. Namun sekarang, beberapa karakter berbentuk awan telah muncul sedikit di depan pola segel di bagian akhir. Mengapa ada karakter baru yang muncul pada dekret Gio putih? Apakah ada semacam mekanisme di dalamnya? Dan hanya dengan menggunakan metode yang tepat seseorang dapat melihat karakter tersembunyi tersebut? Tapi metode apa itu? Zhao Chen sangat penasaran. Ia mencoba memasukkan energi spiritual dan sumpah ke dalam dekret Gio putih tersebut, tetapi sia-sia. Karakter berbentuk awan pada dekret tersebut tidak berubah. Tak berdaya, ia terpaksa menghentikan eksperimen dan meminta dalang menerjemahkan aksara berbentuk awan yang baru muncul pada dekret Gio putih. Ia segera mendapatkan jawabannya. Aksara berbentuk awan ini, dikombinasikan dengan dua kata dekret kekaisaran di awal, berarti dengan ini saya menunjuk si Anu sebagai pejabat roh patroli, dengan kekuatan untuk memeriksa tiga alam dan tanggung jawab untuk menghukum kejahatan dan menyebarkan kebaikan. Ruang untuk seseorang kosong, dan tampaknya nama seseorang dapat diisi di sana. Zhao Chen langsung mengerti ini dekret kekaisaran yang mengangkat pejabat. Pejabat roh patroli? Kalau tidak salah, ini seharusnya pangkat terendah di antara 500 pejabat roh, kan? Tapi bahkan di pangkat rendah, mereka tetaplah pejabat roh, termasuk dalam kategori makhluk abadi berperingkat, bukan makhluk abadi pengembara tanpa peringkat. Dilihat dari seberapa terlambat dekret ini ditempatkan, seharusnya ada dekret yang mengangkat pangkat dan posisi lain di antara 500 pejabat roh sebelumnya. Tetapi mereka tidak muncul karena aku tidak memiliki wewenang yang cukup. Aku benar-benar tidak tahu faktor apa yang berhubungan dengan wewenang ini. Setelah berpikir sejenak tanpa hasil, Zhao Chen tak punya pilihan selain menyerah. Ia menggelengkan kepala dan berkata, lupakan saja, semuanya akan beres dengan sendirinya. Tanpa petunjuk, sekeras apapun aku mencoba, aku tak akan menemukan jawabannya. Dia mengalihkan pandangannya kembali ke dekret Gio putih dan bergumam. Aku penasaran apa yang akan terjadi jika aku mengisi namaku? Aku tidak mungkin menjadi abadi dalam semalam, kan? Didorong oleh rasa ingin tahu, Zhao Chen mengangkat tangannya, menggunakan tangannya sebagai pena dan energi spiritual sebagai tinta, dan mulai menulis pada dekret Gio putih yang mengambang di depannya. Benar-benar bisa menulis. Zhao Chen senang sekali. Saat ia menggerakkan tangannya, energi spiritualnya benar-benar mengalir bak tinta ke dekret Gio putih itu, membentuk goresan-goresan di atasnya. Ia segera menulis kata-kata Zhao Chen, Desa Jinhua, Chuncheng, Shu Barat di ruang kosong itu. Ia telah mempertimbangkan semuanya dengan sangat cermat. Ia berpikir, jika ia hanya menuliskan namanya saja,
Mengingat begitu banyak orang di negara ini memiliki nama yang sama, siapa sebenarnya yang akan ditunjuk sebagai petugas roh patroli? Untuk menghindari kesalahan, ia menambahkan tempat asal yang spesifik sebelum nama tersebut. Dengan demikian, penentuan orang yang tepat dapat dilakukan dengan akurat. Namun, setelah selesai menulis, Zhao Chen tidak melihat fenomena aneh atau merasakan perubahan khusus apapun pada tubuhnya. Tidak berguna? Zhao Chen tertegun sejenak, lalu menyadari maksudnya dan terkekeh. Semua huruf di dekrit Gio putih itu aksara Yunlu. Tapi aku menulis tempat asal dan namaku dengan aksara biasa. Pantas saja tidak berguna. Kenapa aku tidak terpikir sebelumnya? Bagaimana aku bisa menghapus huruf-huruf yang salah eja ini sekarang? Tepat saat ia merasakan sakit kepala, kata-kata yang ia tulis di dekrit Gio putih menghilang dengan sendirinya. Tentu saja, energi spiritual yang telah berubah menjadi tinta tidak kembali kepadanya, melainkan diserap dan dilahap oleh dekrit Gio putih tersebut. Bahkan ada fungsi pembersihan bawaan. Apa harus secerdas ini? Zhao Chen terkejut, namun tak lupa memberi perintah kepada dalang untuk menerjemahkan kata-kata Zhao Chen, Desa Jinhua, Kota Musim Semi, Shu Barat ke dalam aksara Yunlu. Setelah selesai, ia tidak langsung mengisi bagian yang kosong. Sebaliknya, ia berlatih menyalin teks untuk memastikan ia dapat menulisnya dengan sempurna. Baru setelah itu, ia menggunakan tangannya sebagai kuas dan energi spiritualnya sebagai tinta untuk mengisi ruang kosong pada dekrit Gio putih tersebut dengan huruf-huruf berbentuk awan. Namun setelah saya selesai menulis, tetap tidak ada tanggapan. Masih belum ada apa-apa. Oh benar, segelnya. Secercah inspirasi melintas di benak Zhao Chen. Ia buru-buru membuka cincin penyimpanannya, mengeluarkan segel roh resmi, mengisinya dengan energi spiritual, dan menempelkannya erat-erat pada pola segel di ujung dekrit Gio putih. Dengungan lembut terdengar dari dekrit Gio putih, diikuti oleh semburan cahaya keemasan cemerlang yang menyelimuti Zhao Chen. Sudah selesai? Zhao Chen terkejut sekaligus gembira. Apakah aku akan menjadi abadi? Apakah ini semacam kekuatan luar biasa? Namun, fenomena ini hanya berlangsung selama 1 detik. Saat cahaya keemasan memudar, Zhao Chen bingung karena mendapati bahwa tingkat kultivasinya belum berubah. Dia masih dalam tahap akhir alam ketenangan, jauh dari menjadi abadi. Tidak ada hasil? Sial, buang-buang waktu saja. Zhao Chen sangat frustrasi. Ia telah membuang begitu banyak tenaga dan tidak mendapatkan imbalan apapun. Siapapun pasti tidak akan senang dalam situasi seperti itu. Di sampingnya, siluman rubah terkejut oleh reaksi terkejutnya dan menatapnya dengan ekspresi dan tatapan peduli terhadap orang yang tertanta mental. Hal ini membuatnya semakin tertekan, dan ia memerintahkan siluman rubah untuk memalingkan kepalanya menghadap dinding dan tidak menatapnya. Setelah menyimpan dekrit Gio putih dan segel roh, Zhao Chen mengeluarkan pil ki pemurni dan menelannya. Ia kemudian menyalakan dupa penenang, duduk bersila di tempat tidur, dan mulai berlatih teknik menelan matahari dan menyerap bulan. Kekuatannya baru saja menembus tahap akhir alam keheningan, dan masih belum stabil. Ia perlu memanfaatkan waktu untuk mengolah dan mengonsolidasikannya. Sedangkan untuk formula artefak magis, pil, dan jimat yang tersimpan di daun informasi, ia bisa melihatnya setelah selesai mengolahnya, karena ia toh tidak bisa terbang. Namun, saat Zhao Chen mengaktifkan teknik melahap matahari dan menyerap bulan, ia tercengang. Bahkan kucing putih dan iblis rubah di sampingnya pun menunjukkan ekspresi ngeri. Karena energi spiritual yang ditelan paus itu sungguh luar biasa banyaknya. 5 atau 6 kali lipat lebih banyak daripada yang saya dapatkan dari teknik menelan matahari dan menyerap bulan sebelumnya. Peningkatan sebesar itu sungguh mengerikan. Kapan teknik menelan matahari dan menyerap bulan menjadi begitu kuat? Tidak, seharusnya bukan itu masalahnya, melainkan kemampuanku sendiri untuk menyerap energi spiritual telah meningkat pesat. Oh tidak. Dengan begitu banyak energi spiritual yang tiba-tiba membanjiri tubuhku, bukankah itu akan merusak organ dalam dan meridianku? Zhao Chen terkejut dan segera menghentikan teknik menelan matahari dan menyerap bulan untuk memeriksa kondisi fisiknya. Hasilnya sungguh di luar dugaan. Organ-organ dalamnya dan meridiannya tidak rusak. Sebaliknya, mereka berkali-kali lebih kuat dan lebih tangguh dari sebelumnya. Organ dalam dan meridian tingkat seperti itu adalah sesuatu yang bahkan seorang manusia abadi yang telah memasuki alam transenden tidak dapat memilikinya. Apalagi seorang kultivator pada tahap meditasi. Zhao Chen menatap tak percaya apa yang terjadi. Bagaimana organ dalam dan meridianku tiba-tiba menjadi begitu kuat? Aku ingat ketika pertama kali meninggalkan dunia rahasia, kondisi fisikku diperiksa, dan organ dalam serta meridianku normal saat itu. Bagaimana bisa mereka menjadi begitu kuat hanya dalam beberapa jam? Terkejut, ia juga bersemangat. Semakin kuat organ dalam dan meridiannya, semakin cepat ia dapat mencerna dan menyerap energi spiritual. Dikombinasikan dengan peningkatan kemampuannya dalam menyerap energi spiritual, kecepatan kultivasinya pasti akan meningkat 5 atau 6 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Kecepatan kultivasi Zhao Chen sudah luar biasa cepat. Jika meningkat 5 atau 6 kali lipat, konsekuensinya tak terbayangkan.
Jika orang-orang di dunia kultivasi tahu bakat sehebat dia, mereka pasti akan marah besar. Yang lain merasa sangat sulit untuk maju lebih jauh setelah mencapai tahap tenang, tetapi kecepatan kultivasinya terus meroket. Itu hanya karena energi spiritual langka di dunia saat ini. Jika dia berada di zaman kuno ketika energi spiritual berlimpah, bukankah dia akan menimbulkan sensasi? Mungkinkah ini keuntungan menjadi petugas roh patroli? Zhao Chen berspekulasi. Setelah meninggalkan alam rahasia itu, dia tidak menemui sesuatu yang aneh, kecuali bahwa tempat asal dan namanya tertulis dalam aksara awan pada dekrit Gio putih yang telah berubah menjadi daun baru di pohon warisan. Sebelumnya, Zhao Chen tidak merasakan adanya peningkatan pada kekuatannya, jadi dia secara keliru percaya bahwa penobatan para dewa telah gagal. Kalau dipikir-pikir kembali, penobatan para dewa bukanlah sebuah kegagalan. Menjadi seorang petugas roh patroli tidak serta-merta memberikan seseorang kekuatan setingkat dewa. Seseorang tetap perlu mengembangkan diri hingga mencapai tingkat itu. Namun, dalam hal-hal seperti penyerapan dan pencernaan energi spiritual, telah terjadi peningkatan dan kemajuan yang signifikan. Bahkan bisa dibilang telah mencapai tingkat dewa. Jadi, inilah tujuan sebenarnya dari dekrit Giok. Seru Zhao Chen tulus. Kecepatan penyerapan energi spiritualnya setara dengan dewa. Astaga! Sekarang, kecepatan kultivasiku sungguh tak terhentikan. Tiba-tiba ia teringat sesuatu yang lain. Oh ya, masih banyak ruang kosong di dekrit Gio putih itu. Aku tidak bisa begitu saja mengangkat diriku sendiri sebagai petugas roh patroli. Aku harus mengangkat Xiao Ling, Lin Sui, dan Bai Mei juga sebagai petugas, agar mereka juga bisa menikmati semua keuntungan menjadi petugas surgawi. Tak sabar, Zhao Chen segera memanggil pohon warisan, yang kini telah tumbuh menjadi pohon muda. Ia mengklik daun muda yang telah diubah oleh dekrit Gio putih, dan meminta dalam menerjemahkan nama dan kota asal Xiao Ling, Lin Sui, dan Bai Mei ke dalam aksara Yunlu sebelum mengisinya ke dalam dekrit Gio putih. Akan tetapi, kali ini, energi spiritualnya langsung dilahap oleh dekrit Gio putih dan gagal terwujud sebagai kata-kata di atasnya. Zhao Chen bingung apa yang terjadi di sini. Apakah ini berarti hanya satu nama yang bisa diisi di dekrit Gio putih? Itu tidak adil, kan? Ada 500 pejabat roh, bagaimana mungkin hanya ada satu posisi pejabat roh patroli? Tepat saat ia kebingungan, sederet karakter kecil muncul di dekrit Gio putih itu. Ia segera meminta dalam menerjemahkannya kekuatan kehendak tak memadai, tak mampu menganugerahkan gelar. Zhao Chen tiba-tiba menyadari jadi itu karena kekuatan kehendaknya tidak mencukupi. Masuk akal. Maklumat Gio putih telah terbengkalai di aula pejabat roh selama entah berapa tahun. Energi spiritual dan kekuatan kehendak di dalamnya telah lama hampir habis. Saya cukup beruntung diangkat sebagai pejabat roh patroli, tetapi itu juga menghabiskan sisa kekuatan kehendak terakhir dalam maklumat Gio putih. Saya tidak tahu bagaimana cara mengisi kembali kekuatan kehendaknya. Master Boneka, bisakah Anda mencari informasi yang relevan di lembar informasi dan memberikannya kepada saya? Mencari. Suara Sang Dalang bergema di benak Zhao Chen. Sekitar 10 detik kemudian, Sang Dalang benar-benar menemukan solusi dari daun informasi. Kini setelah dekrit Gio putih menjadi bagian dari tubuh Zhao Chen, pengisian ulang kekuatan kehendaknya menjadi jauh lebih mudah. Selama Zhao Chen melakukan lebih banyak perbuatan baik dan memperoleh lebih banyak kekuatan kehendak, dekrit Gio putih dapat diisi ulang. Itu cukup praktis. Setelah menemukan metodenya, Zhao Chen merenung. Sepertinya setelah kembali ke Rongcheng, hanya berceramah saja tidak akan cukup. Aku juga perlu mengobati lebih banyak penyakit orang agar aku bisa mendapatkan lebih banyak kekuatan harapan dan mengisi penuh maklumat Gio putih sesegera mungkin. Lalu aku bisa menuliskan nama Zhao Ling dan Lin Sui di atasnya dan mengangkat mereka sebagai pejabat roh. Dengan berkas status pejabat roh, aku perkirakan bukan hanya kecepatan kultivasiku akan meningkat, tetapi kesulitanku juga akan jauh lebih mudah. Lalu, dia teringat sesuatu yang lain, dan ekspresinya langsung berubah serius. Di alam rahasia itu, terdapat aula lingguan dan sebuah dekrit yang dapat menganugerahkan gelar kepada lingguan. Jadi, kemungkinan besar itu memang aula lingguan, salah satu dari 72 aula di pengadilan surgawi. Tapi mengapa aula lingguan terbengkalai? Apakah hanya aula itu yang terbengkalai? Atau seluruh pengadilan surgawi seperti ini? Jika yang terakhir, sungguh mengerikan. Lebih lanjut, siapakah orang yang meninggalkan tulisan di dinding aula lingguan? Apakah Wang Lingguan, kepala lingguan? Atau apakah dia salah satu senior di antara 500 lingguan? Apa sebenarnya yang dia maksud dengan malapetaka dan kelahiran kembali yang dia bicarakan? Aku memeras otak, tapi tak menemukan jawaban. Petunjuknya terlalu sedikit. Lupakan saja, jangan khawatirkan itu untuk saat ini. Kalau aku terus memikirkannya seperti ini, kepalaku bisa meledak. Zhao Chen menggelengkan kepalanya, menarik diri dari pikirannya, mengesampingkan semua pertanyaannya untuk sementara waktu, lalu duduk kembali di tempat tidur, dan mulai berlatih teknik menelan paus. Pada saat ini, Zhao Chen seakan berubah menjadi lubang hitam. Sejumlah besar energi spiritual melonjak dari segala arah, yang dengan panik ia lahap, serap,
dan cerna. Situasi ini membuat Yingji dan kedua temannya ketakutan. Ketika mereka pertama kali menyadari fenomena aneh berupa energi spiritual dalam jumlah besar yang melonjak masuk lalu menghilang, mereka mengira kiamat akan datang. Belakangan, mereka mengetahui bahwa Zhao Chen sedang berkultivasi. Mereka bertiga terdiam. Apakah budidaya benar-benar dapat menimbulkan keributan seperti itu? Apakah ini benar-benar diperlukan? Apakah ini benar-benar diperlukan? Apakah kau pikir kau ini setan kuno atau raksasa prasejarah? Tanpa mereka sadari, bahwa Zhao Chen, meski bukan iblis kuno atau raksasa prasejarah, adalah seorang dewa. Mereka adalah dewa sejati yang memiliki pangkat, jabatan resmi, dan status ilahi. Dia adalah salah satu dari 500 pejabat roh, dan dia adalah pejabat roh yang berpatroli. Kultivasi Zhao Chen tidak bertahan lama. Karena ia baru saja memasuki tahap akhir alam ketenangan, apa yang ia butuhkan adalah mengonsolidasikan kultivasinya, bukan membuat langkah maju yang besar. Awalnya ia mengira butuh setidaknya 1 atau 2 bulan untuk mengkonsolidasikan kultivasinya, dan itu pun hanya dengan bantuan berbagai pil. Namun, sekarang tampaknya ia dapat sepenuhnya menstabilkan kultivasinya hanya dalam beberapa hari, paling lama, dan kemudian mulai memfokuskan seluruh upayanya untuk menembus tahap bigu. Dengan kedudukan dewa sebagai pejabat roh patroli, ditambah dengan warisan Wu Peng yang sebanding dengan kode curang, menerobos ke tahap bigu seharusnya tidak sulit baginya. Setelah Zhao Chen berhenti berkultivasi, Yingji dan 2 orang lainnya menghela napas lega. Anak ini akhirnya berhenti berkultivasi. Aku benar-benar takut organ dalam dan meridiannya akan meledak karena menyerap begitu banyak energi spiritual. Tapi kecepatan dan intensitas penyerapannya sungguh luar biasa. Sebelumnya dia sudah abnormal, dan sekarang dia telah meningkatkannya beberapa kali lipat. Dia benar-benar tidak manusiawi. Seru Yingji di kamarnya. Cheng Haoyu berjalan ke jendela, memandangi villa tempat Zhao Chen tinggal, dan berkata dengan rasa iri sekaligus kagum. Sungguh pantas disebut saudara Zhao, bahkan kultivasinya pun begitu menakjubkan. Hao Li, yang berada di villa sebelah, menyeka keringat di dahinya dan berkata, akhirnya berhenti. Jika saudara Zhao terus menyerap begitu banyak energi spiritual, tak lama lagi ia akan menguras habis semua energi spiritual dalam radius 100 mil. Yang terpenting, kemampuannya mencuri energi spiritual terlalu kuat. Jika kau berkultivasi dengannya, kau tak akan mampu menyerap setitik debu pun, apalagi energi spiritual. Hao Li tidak menyangka Zhao Chen telah mencapai posisi pejabat roh, dan kecepatan serta intensitas penyerapan energi spiritualnya setara dengan dewa. Bagaimana mungkin seorang kultivator biasa bisa menandinginya? Zhao Chen tidak menyadari bahwa ia telah membuat ketiga temannya ketakutan. Setelah selesai menyerap energi spiritual, ia beristirahat sejenak, lalu membuka lembar informasi untuk memeriksa deskripsi dan resep dari 29 harta yang diperolehnya di alam rahasia. Di antara 29 harta ini terdapat 15 artefak magis, 7 jenis ramuan, dan 7 jimat. Sebagian besar artefak magis dan jimat memiliki atribut petir dan api, sementara sebagian kecil memiliki atribut wabah dan racun. Hal ini berkaitan dengan fakta bahwa sebagian besar pejabat roh adalah dewa petir dan api, dan bertugas mengumpulkan wabah dan racun. Adapun pil-pilnya, ada 1 pil embun manis 9 putaran yang dapat menghidupkan kembali orang mati dan mengembalikan daging ke daging. Yang lain adalah pil pikiran tenang dan penghindaran setan yang dapat mengusir setan di dalam diri. Dan 5 pil sisanya semuanya digunakan untuk meningkatkan kultivasi dan menempa jiwa dan raga. Kesemua 29 barang tersebut, tanpa terkecuali, merupakan barang berkualitas tinggi. Sayangnya, Zhao Chen tidak memiliki cukup bahan dan tidak dapat langsung membuatnya. Zhao Chen mengeluarkan laptopnya dari cincin penyimpanan, masuk ke forum kultivator dengan akun sekunder, menjelajahi pasar hantu raksasa, dan membeli beberapa materi spiritual yang sudah banyak dicari. Ia kemudian terhubung ke VPN, beralih ke akun Little Ghost MM, memasuki pasar hantu raksasa, dan mengajukan permintaan untuk membeli materi spiritual yang tersisa. Tidak mengherankan, permintaan pembelian tersebut langsung menimbulkan sensasi di forum petani. Semua kultivator tahu bahwa teknik rahasia yang dikembangkan oleh Little Ghost MM jauh lebih kuat. Sekte dan keluarga besar di berbagai sekte kultivasi telah menugaskan spesialis untuk memantau forum kultivator setiap hari, menunggu kemunculan Little Ghost MM agar mereka dapat berdagang dengannya dan mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan teknik tersebut. Sekarang setelah Little Ghost MM akhirnya muncul kembali dan memasang order beli, bagaimana mungkin mereka tidak bersemangat? Seketika, beberapa kultivator dengan cepat menyampaikan berita itu kembali ke sekte dan keluarga mereka. Yang lainnya bertanya-tanya, berharap mendapatkan 1 atau 2 materi spiritual yang diinginkan Little Ghost MM sebelum berita itu menyebar, lalu menjualnya kembali ke Little Ghost MM, berapapun harganya. Karena pernah mengalaminya, Zhao Chen dapat membayangkan suasana meriah yang akan terjadi di forum kultivator setelah melihat permintaan pembeliannya. Tapi dia tidak bertahan lama di forum. Dia keluar setelah memposting. Dia harus bergegas dan meningkatkan cambuk angin dan petir. Ternyata mereka pernah menemukan artefak magis berbentuk cambuk keras di kuil Lingguan.
Senjata ini digunakan oleh para lingguan, yang mampu melawan iblis dan monster, serta menekan para dewa dan makhluk abadi yang jahat. Kekuatannya sungguh luar biasa. Sayangnya, cambuk emas api petir hancur begitu muncul dari pasir kuning. Untungnya, lembar informasi tersebut berisi metode pembuatannya dan dengan cermat memberikan rencana peningkatan yang dapat mengubah cambuk angin dan petir menjadi cambuk emas api petir. Meskipun kekuatannya lebih lemah daripada cambuk emas api petir yang terbuat langsung dari material spiritual kelas abadi, ia tetap cukup tangguh. Setidaknya, ia adalah artefak pseudo abadi. Di dunia kultivasi saat ini, ia adalah harta yang sangat langka. Mengupgrade cambuk angin dan petir memerlukan material spiritual seperti kayu kekaisaran dan tembaga petir, yang kebetulan dimiliki Zhao Chen. Tanpa membuang waktu, ia segera mengeluarkan cambuk angin dan petir serta berbagai material spiritual dan memulai proses peningkatan. Pertama, ia dengan hati-hati mengukir rune baru pada cambuk angin dan petir dengan pisau ukir. Kemudian, ia menghancurkan kayu kaisar dan tembaga petir menjadi bubuk atau melelehkannya menjadi cairan dan mengisinya ke dalam rune yang baru diukir dengan urutan tertentu. Prosesnya terdengar sederhana, tetapi sebenarnya cukup sulit. Anehnya, meskipun ini pertama kalinya Zhao Chen membuat cambuk emas api petir, ia merasa sangat familiar dan nyaman saat membuatnya. Seolah-olah cambuk emas api petir adalah perpanjangan dari tubuhnya. Setelah direnungkan lebih lanjut, ini pasti bonus yang diberikan kepadanya oleh posisi ilahi petugas roh patroli. Saya penasaran, apakah dia merasakan bonus yang sama saat membuat artefak magis, eliksir, dan jimat lainnya? Malam berlalu dengan cepat. Saat sinar matahari pagi mengalir masuk melalui jendela, Zhao Chen, yang telah bekerja tanpa lelah sepanjang malam, akhirnya menyelesaikan peningkatan cambuk angin dan guntur, mengubahnya menjadi cambuk emas api guntur. Cambuk itu tak lagi hitam pekat, melainkan telah berubah menjadi emas berkilau, membuat orang bertanya-tanya apakah terbuat dari emas murni. Rune-rune misterius menghiasi cambuk itu, dengan kilatan listrik ungu dan api merah menyala yang berkobar di antaranya. Lebih jauh lagi, gumpalan angin yang kuat dan tak terlihat berputar di sekitar cambuk itu, membuatnya hampir tidak berbobot, seringan bulu. Itu indah. Zhao Chen berseru kagum, lalu mengulurkan tangan dan meraih cambuk emas api petir, menuangkan energi spiritual ke dalamnya untuk menguji kekuatannya. Ledakan. Zhao Chen merasakan dua energi dahsyat meraung keluar dari cambuk emas api petir. Yang satu adalah petir, yang satu lagi adalah api. Ditambah lagi, badai menderu di sekelilingnya, menimbulkan suara gemerisik yang keras. Suara mendesing. Petir berubah menjadi naga emas yang agung, api menjadi burung phoenix yang megah, dan badai menyatu menjadi harimau belang. Tidak bagus. Ekspresi Zhao Chen berubah drastis. Kekuatan cambuk emas api petir ternyata lebih besar dari yang dibayangkannya. Ia ingin menarik kembali kekuatannya, tetapi sudah terlambat. Ledakan. Villa tempat dia menginap runtuh dengan keras karena tidak mampu menahan kekuatan dahsyat yang dilepaskan oleh Thunder Fire Golden Whip. Villa itu runtuh, dan potongan-potongan batu bata dan batu besar beterbangan. Namun, begitu benda-benda ini mendekati Zhao Chen, mereka hancur menjadi debu oleh badai petir dan api. Meskipun Zhao Chen tidak terluka oleh batu bata dan batu, ia tertutup debu dan tampak sangat berantakan. Dia bukan satu-satunya yang bersedih. Kucing putih dan iblis rubah juga ada di sana. Kedua anak kecil ini berbulu panjang, jadi debunya jauh lebih banyak daripada Zhao Chen. Mereka tampak tiba-tiba menjadi jauh lebih gemuk, dan warnanya berubah dari putih bersih menjadi coklat keabu-abuan, membuat mereka tampak seperti kucing dan anjing liar. Apa-apaan kau ini? Merobohkan rumah sepagi ini? Apa kau gila? Iblis rubah itu tampak sangat sedih. Ia baru saja bermimpi indah, di mana ia mendapatkan kembali kekuatannya sebagai iblis surgawi dan dengan bangga mendominasi Zhao Chen. Namun, sebelum ia sempat menikmati mimpinya sepenuhnya, Zhao Chen telah menghancurkan villa itu, membangunkannya dari lamunannya, dan meninggalkannya dalam keadaan menyedihkan. Meski kucing putih itu tidak mengatakan apa-apa, ia melotot ke arah Zhao Chen dengan mata penuh kebencian. Zhao Chen merasa malu. Ia menggaruk kepalanya dan meminta maaf. Maaf, saya tidak sengaja. Saya sedang menguji senjata ajaib baru ini dan salah memperkirakan kekuatannya. Saya tidak mengendalikannya dengan baik. Maafkan saya. Saat mereka berbincang-bincang, Yingji dan kedua temannya, bersama wanita tulang dan Li Chenghao, yang tinggal di dekat situ, semuanya waspada dan datang menghampiri. Bone Woman dan Li Sungho tinggal di gedung sebelah rumah Zhao Chen dan merupakan orang pertama yang tiba. Setelah memastikan Zhao Chen tidak terluka, mereka berdua menghela napas lega dan tidak bertanya apa-apa, melainkan hanya berdiri di sisinya. Orang berikutnya yang tiba adalah Yingji. Ia bertanya dengan heran, Zhao Chen, apa yang terjadi? Apa kau diserang? Sambil bertanya, ia dengan gugup melihat sekeliling dan mengeluarkan beberapa jimat dari cincin penyimpanannya untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu yang tak terduga. Cheng Haoyu dan Hao Li juga bergegas mendekat, keduanya tampak tegang.
Takut identitas mereka akan terbongkar dan para pencuri semut akan mengejar mereka. Lagi pula, mereka telah menghabisi Ratu Semut dan 11 semut prajuritnya selama perjalanan mereka ke alam rahasia. Mengingat sifat pendendam para pencuri semut, begitu mereka tahu merekalah yang bertanggung jawab, mereka pasti akan datang untuk melawan mereka sampai mati dan membalaskan dendam Ratu Semut dan yang lainnya. Zhao Chen meminta maaf, aku tidak diserang, jadi kau tidak perlu gugup. Hanya saja setelah cambuk angin dan petir ditingkatkan, kekuatannya menjadi terlalu besar, dan aku kehilangan kendali untuk sesaat, itulah sebabnya aku secara tidak sengaja menghancurkan villa ini. Tingkatkan cambuk angin dan guntur, ketiganya, Yingji dan rekan-rekannya, semuanya mengalihkan pandangan ke arah cambuk emas api petir. Cheng Haoyu berkomentar, setelah diperbarui, bahkan tampilan cambuk angin dan petir ini pun berubah. Dulunya hitam pekat, tak mencolok, tetapi memiliki daya tarik yang unik. Sekarang, warnanya emas berkilau, membuatnya tampak seperti orang kaya baru. Melihat penampilannya saja, tidakkah kau lihat cambuk Zhao Chen lebih kuat dan lebih ganas dari sebelumnya? Kata Yingji dengan suara berat. Meskipun Zhao Chen telah menarik energi spiritual yang telah ia tuangkan ke dalam cambuk emas api petir, aura penindasan yang dipancarkannya masih sangat kuat dan menakutkan. Siapapun yang bermata jeli dapat langsung menyadari bahwa cambuk ini tidak sebanding dengan senjata sihir biasa. Namun, perkataan Yingji membuat Cheng Haoyu dan Haoli tertawa sendiri. Apa yang kau tertawakan? Apa aku salah bicara? Apa kau tidak menyadari cambuk Zhao Chen menjadi lebih kuat dan ganas? Tanya Yingji heran. Cheng Haoyu menahan tawa dan berkata, nah, saudari Ying, hanya pacarnya yang tahu seberapa kuat cambuk Zhao Chen sebenarnya. Kita tidak bisa mengetahuinya. Yingji kemudian menyadari bahwa apa yang baru saja dikatakannya ambigu. Wajahnya langsung muram. Ia memelototi Cheng Haoyu dan Haoli, menggertakkan giginya sambil berkata, kalian berdua benar-benar bajingan, tak tahu malu. Dengan jentikan pergelangan tangannya, dia melemparkan beberapa jimat kelemahan dan jimat pemakan semut, yang dia pegang di telapak tangannya sebagai tindakan pencegahan, ke arah mereka berdua. Cheng Haoyu dan Haoli yang lengah langsung terpukul. Mereka merasa seolah-olah seluruh energi telah terkuras dari tubuh mereka, kaki mereka lemas, dan mereka hampir tidak bisa berdiri. Rasa sakit yang tak terlukiskan, seperti kesemutan dan gatal, menjalar ke seluruh tubuh mereka, membuat mereka melolong kesakitan dan memohon ampun kami salah. Saudari Ying, kami benar-benar tahu kami salah. Mohon maafkan kami dan biarkan kami pergi. Baru ketika manajer klub privat tiba, Yingji merapal mantra untuk menghentikan efek jimat itu, membebaskan mereka berdua. Zhao Chen telah menyimpan cambuk emas api petir. Ketika manajer tiba di lokasi kejadian, ia benar-benar tercengang. Ia menggosok matanya kuat-kuat untuk memastikan ia tidak melihat apa-apa sebelum berkata dengan suara gemetar, apa yang terjadi di sini? Bagaimana villa ini bisa runtuh? Zhao Chenzeng ingin meminta maaf. Mengatakan bahwa runtuhnya villa itu sepenuhnya salahnya dan dia bersedia mengganti kerugian klub swasta itu, tetapi dia dihentikan oleh tatapan mata Cheng Haoyu begitu dia selesai berbicara. Cheng Haoyu mendengus dingin dan berkata, kau bertanya pada kami? Kami juga ingin menanyakan hal yang sama. Bagaimana tepatnya rumah-rumah ini dibangun? Kenapa tiba-tiba runtuh? Kualitasnya sangat buruk. Menggunakan rumah-rumah seperti ini untuk menjamu pelanggan sungguh tidak menghormati nyawa manusia. Untungnya, temanku tidak terluka, hanya sedikit terguncang. Kalau tidak, aku pasti sudah merobohkan seluruh klub pribadi ini. Manajer itu terkejut, tetapi segera tersadar. Ia menyadari bahwa para tamu yang bisa menginap di klub pribadi ini semuanya sangat kaya dan berkuasa. Jika mereka terluka atau meninggal karena masalah kualitas villa mereka akan berada dalam masalah besar. Dia segera meminta maaf kepada Zhao Chen berulang kali dan kemudian menelepon bosnya untuk melaporkan masalah tersebut. Sang bos juga terkejut. Bagaimana mungkin villa yang sangat bagus itu runtuh? Ia segera memanggil orang-orang untuk memeriksa. Tetapi bagaimanapun mereka mencari, mereka tidak dapat menemukan penyebabnya. Kerusakan yang disebabkan oleh cambuk emas api petir bukanlah sesuatu yang bisa dilihat oleh orang biasa. Akhirnya, para ahli menyimpulkan bahwa telah terjadi anomali geologi skala kecil di bawah tanah villa tersebut, atau villa itu sendiri memiliki masalah kualitas. Dalam situasi seperti ini, sang bos secara pribadi meminta maaf kepada Zhao Chen dan menawarkan sejumlah uang sebagai kompensasi. Zhao Chen menolak, tetapi sang bos bersikeras agar ia menerimanya. Membuat Zhao Chen geli sekaligus jengkel. Merusak villa orang lalu menuntut ganti rugi? Logika macam apa itu? Akhirnya, Cheng Haoyulah yang turun tangan dan meminta bosnya untuk mengambil kembali uang itu. Ia juga meminta bosnya untuk memeriksa kualitas villa-villa lain secara menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang. Hanya sedikit orang di dunia ini yang sepemahaman dan mudah diajak bicara seperti mereka. Bos sangat berterima kasih dan mengacungkan jempol kepada Zhao Chen dan timnya, memuji kebaikan mereka. Hal ini membuat Zhao Chen sangat malu. Tetapi ia tidak bisa mengatakan yang sebenarnya. Ia menyadari bahwa jika ia memberitahu mereka bahwa ialah yang merobohkan villa itu hanya akan menyebabkan banyak masalah yang tidak perlu.
Mengenai kerusakan pada villa, meskipun sulit untuk membayar kompensasi, ada cara lain untuk menggantinya. Sebelum pergi, Zhao Chen diam-diam mengubah Feng Shui klub pribadi itu untuk membuat bisnis di sana lebih makmur dan sukses, dan untuk memastikan tidak ada hal besar yang salah. Dengan tingkat kultivasi Zhao Chen saat ini, pengaturan Feng Shui yang ia buat sendiri sangat efektif. Meskipun begitu, pemilik klub pribadi ini tetap meraup untung besar. Setelah meninggalkan klub pribadi itu, rombongan tersebut menaiki mobil van mewah dan langsung menuju Bandara Changbaishan. Jet pribadi keluarga Cheng telah menunggu mereka di bandara selama 2 hari terakhir. Dalam perjalanan, Zhao Chen bertanya, kita terbang ke Shanghai dulu hari ini, lalu pindah ke Chengdu, kan? Cheng Haoyu menggelengkan kepalanya. Saya tidak akan ke Shanghai, saya akan terbang langsung ke Chengdu. Zhao Chen terkejut. Terbang langsung ke Chengdu? Kamu tidak akan kembali ke Shanghai? Kita tidak akan kembali. Cheng Haoyu melirik pengemudi dan bawahannya di depannya, lalu merendahkan suaranya dan menjawab, bukankah saudari Ying, Fatih Hao, dan aku menggunakan air sungai di alam rahasia untuk meningkatkan kultivasi kami ke puncak alam ki pendengaran? Kita bisa memicu kesengsaraan kapan saja untuk menembus alam keheningan, kan? Kita sudah membahasnya tadi malam dan memutuskan untuk pergi ke rumah saudari Ying dan meminjam platform kesengsaraan. Lagi pula, ada banyak ahli di rumah saudari Ying. Kita juga bisa memanfaatkan koneksi saudari Ying dan meminta para ahli di rumahnya untuk melindungi kita selama kesengsaraan kita agar terhindar dari kecelakaan. Zhao Chen mengangguk mengerti dan berkata, platform kesengsaraan para pemenang memang sangat efektif. Dengan perlindungan para ahli para pemenang, kalian pasti akan berhasil menerobos dan memasuki tahap ketenangan bawaan. Cheng Haoyu tersenyum dan berkata, hehe, terima kasih atas kata-kata baikmu, saudara Zhao. Yingji mendengus dan berkata, kau dengar itu? Bahkan Zhao Chen sangat memuji panggung kesengsaraan keluarga kita. Kalian berdua benar-benar berani meragukannya sebelumnya. Itu karena kamu meminta terlalu banyak uang, kata Cheng Haoyu sambil tersenyum kecut, sambil menggaruk kepalanya. Yingji berkata dengan nada tidak puas, harganya mahal? Kalau orang lain, berapapun uang yang mereka tawarkan, keluargaku tidak akan meminjamkan mereka panggung kesengsaraan, apalagi meminta para tetua untuk melindungi mereka. Kalian akan tahu nanti saat kalian memulai kesengsaraan kalian bahwa harga yang kuminta sama sekali tidak mahal. Itu murni harga yang sangat wajar. Rombongan tiba di bandara di tengah tawa dan obrolan. Setelah melewati pemeriksaan keamanan, mereka naik jet pribadi keluarga Cheng. Tepat sebelum lepas landas, Zhao Chen mengirim pesan WeChat kepada Lin Sui dan Zhao Ling, memberitahu mereka bahwa ia telah naik pesawat dan bersiap untuk kembali ke Rongcheng. Kali ini, ia belajar dari kesalahannya dan tidak menelepon, agar mereka bertiga tidak menuduhnya pamer lagi. Zhao Chen segera menerima balasan dari kedua wanita itu, yang mengingatkannya untuk menelepon dan memberitahu mereka bahwa ia aman begitu tiba di Chengdu. Setelah menunggu lebih dari setengah jam, pesawat pribadi itu akhirnya lepas landas dan terbang menuju Chengdu. Di pesawat, Yingji membahas cambuk emas api petir Zhao Chen. Aku belum sempat bertanya padamu sebelumnya, cambuk api petirmu sudah mencapai level berapa setelah ditingkatkan? Aku merasa kekuatan yang dilepaskannya sudah melampaui kategori senjata biasa. Mungkin itu senjata spiritual, kan? Cheng Haoyu berseru kaget. Apa? Senjata spiritual? Menyadari suaranya terlalu keras, ia segera merendahkan suaranya dan bertanya dengan tak percaya. Benarkah? Saudara Zhao benar-benar meningkatkan cambuk angin dan petir menjadi senjata spiritual? Zhao Chen sekarang sering mengunjungi forum kultivasi dan mengetahui bahwa di dunia kultivasi saat ini, artefak magis dibagi menjadi 3 tingkatan artefak fana, artefak spiritual, dan artefak abadi. Sebelumnya, cambuk angin dan petir dianggap sebagai senjata fana. Namun kini, cambuk ini telah ditingkatkan menjadi cambuk emas api petir. Meskipun tidak dapat dianggap sebagai senjata abadi sejati, cambuk ini lebih kuat daripada senjata spiritual tingkat 9, sehingga menyebutnya sebagai senjata pseudo abadi akan lebih tepat. Tentu saja, dengan kekuatan Zhao Chenshu di tahap akhir kultivasinya, ia belum mampu sepenuhnya melepaskan kekuatan cambuk emas api petir, itulah sebabnya Yingji meremehkan kualitas artefak ajaib ini. Kurang lebih. Lagi pula, artefak sihirku ini punya nama baru cambuk emas api petir, jawab Zhao Chen samar-samar, terutama karena ia takut mengungkap status artefak semua abadi cambuk emas api petir akan membuat mereka bertiga takut. Ini benar-benar artefak spiritual? Saudara Zhao, kau hebat sekali. Kau bahkan bisa membuat artefak spiritual. Mata Haoli berbinar saat menatap Zhao Chen, berharap ia bisa segera meminta bantuan Zhao Chen untuk membuat artefak spiritual juga. Fatih Hao, tutup mulutmu. Berhenti melamun. Semudah itukah membuat senjata ajaib setingkat roh? Meskipun Yingji juga terkejut dan iri, ia tahu bahwa senjata roh hanyalah sesuatu yang hanya bisa diimpikan oleh para perajin. Banyak pengrajin mungkin tidak akan pernah mampu menciptakan satupun artefak ajaib sepanjang hidup mereka. Oleh karena itu, ia merasa bahwa peningkatan cambuk angin dan petir Zhao Chen menjadi senjata spiritual murni karena keberuntungan.
dan keberuntungan hanya bisa digunakan sekali. Bahkan jika seseorang menggunakan jimat pengubah keberuntungan untuk meningkatkan kekayaannya secara paksa, bukan berarti ia bisa menciptakan senjata spiritual lagi. Ia tak pernah menyangka bahwa cambuk emas api petir milik Zhao Chen bukanlah senjata spiritual sama sekali, melainkan senjata pseudo abadi yang melampaui senjata spiritual dan hanya sedikit lebih rendah dari senjata abadi. Seandainya ia tahu ini, ia pasti akan tercengang dan ketakutan. Ia pasti tak akan setenang sekarang. Bahkan dengan penasaran berkata, cambuk emas api petir? Benar-benar sesuai dengan namanya. Tapi penampilannya agak familiar, seperti pernah kulihat di suatu tempat sebelumnya. Mendengar ini, Cheng Haoyu dan Hao Li juga merenung dan mengingat. Tepat saat Zhao Chen hendak menjelaskan, Hao Li menepuk pahanya dan berkata, aku ingat sekarang. Di aula roh resmi alam rahasia, bukankah kita menggali artefak abadi berbentuk cambuk? Sayangnya, artefak itu hancur begitu muncul dari pasir kuning. Cambuk emas api petir milik saudara Zhao, baik dari segi penampilan maupun kekuatan yang dipancarkannya, sangat mirip dengan artefak abadi itu. Benar sekali. Mata Ying Ji berbinar. Cheng Haoyu berseru dengan gembira. Saudara Zhao, kamu sebenarnya tidak berhasil membuat replika artefak surgawi, kan? Mereka bertiga teringat bahwa di aula roh, setiap kali Zhao Chen menemukan harta karun, ia akan memeriksa dan mempelajarinya cukup lama sebelum mengizinkan mereka menggalinya. Saat itu, mereka semua mengira Zhao Chen akan melakukan hal yang tidak perlu. Itu adalah artefak surgawi. Bagaimana mungkin orang biasa bisa menirunya? Namun kini, kemunculan cambuk emas api petir sangat mengejutkan mereka. Dan mereka juga menyadari bahwa mereka telah terlalu meremehkan kemampuan Zhao Chen. Zhao Chen, tentu saja, tidak akan menyembunyikan apapun dari sahabatnya yang telah mempertaruhkan nyawanya untuknya, dan mengangguk setuju benar. Aku yakin bisa mereplikasi sebagian besar artefak magis yang ada di aula pejabat roh. Tentu saja, kualitasnya pasti tidak akan mencapai tingkat artefak abadi. Paling-paling, itu hanya artefak spiritual. Selain itu, aku juga bisa mereplikasi pil dan jimat. Cheng Haoyu, wajahnya penuh garis-garis hitam, berkata, paling-paling, itu artefak spiritual? Sialan. Saudara Zhao, bukankah nada bicaramu sangat arogan? Di dunia kultivasi saat ini, setiap pembuat artefak yang bisa menciptakan artefak spiritual dihormati sebagai master dan sangat dicari. Banyak pembuat artefak bermimpi menciptakan artefak spiritual. Tapi bagaimana denganmu? Kau bicara seolah-olah menganggap artefak spiritual terlalu rendah. Jika pembuat artefak lain mendengarmu mengatakan itu, mereka pasti akan mengeroyokmu. Yingji tiba-tiba menyadari, pantas saja saat kau memilih harta abadi, kau tidak menginginkan alat sihir, jimat, atau pil, melainkan hanya materi spiritual. Ternyata kau yakin bisa menirunya. Kami pikir kau begitu mulia dan bersikeras memilih alat sihir lain. Sayang sekali. Zhao Chen tertawa terbahak-bahak sudah terlambat. Begitu harta itu ada di tanganku, ia tak bisa dikembalikan. Yingji tidak benar-benar berpikir ia rugi. Ia hanya bercanda. Lagi pula, perjalanan mereka ke alam rahasia dan bagian harta abadi mereka semua berkat Zhao Chen. Jika Zhao Chen tidak mengundang mereka tidak akan mendapatkan apapun. Setelah bertukar canda, Yingji mulai bicara Zhao Chen, karena kamu bisa meniru artefak abadi, jimat, dan ramuan, bisakah kamu membuatkannya untuk keluarga Ying kami? Sebutkan harganya. Aku juga. Aku juga. Cheng Haoyu buru-buru mengangkat tangannya dan berteriak kegirangan. Hao Li mendesah iri, aku paling benci kalian, orang kaya baru. Kalian selalu menghamburkan uang. Kapan aku bisa seperti kalian? Dia juga ingin meminta bantuan Zhao Chen untuk membuat replika sekumpulan harta karun abadi. Tetapi sayangnya dia kekurangan uang dan hanya bisa menunggu sampai dia menjual pot 100 roh dan menghasilkan uang sebelum membicarakan masalah ini dengan Zhao Chen. Tidak masalah. Zhao Chen segera menyetujui permintaan temannya, terutama karena dia juga bisa mendapatkan materi spiritual dari sana. Ia kemudian menambahkan, namun, saya sarankan Anda memilih pil tiruan, karena sebagian besar pil yang ditemukan di aula pejabat roh sangat membantu untuk kultivasi. Setelah memasuki alam bawaan, kesulitan kultivasi meningkat secara signifikan, dan pil ini akan membantu Anda menghindari jalan memutar. Mengenai alat sihir dan jimat, saya lihat yang diberikan kepada Anda cukup cocok untuk Anda. Ambillah kembali dan rawatlah dengan baik. Meskipun tidak akan pulih sepenuhnya, mereka dapat pulih sekitar 60 hingga 70%. Yingji berkata tanpa ragu, baiklah, kami akan melakukan apa yang kau katakan. Bantu kami membuat pil tiruan dulu. Beritahu aku bahan apa yang kau butuhkan, dan aku akan meminta keluargaku membelinya segera setelah aku kembali ke Rongcheng. Zhao Chen tersenyum dan segera menyebutkan resep untuk salah satu pil yang disebut pil 5 Qi. Lalu menginstruksikan ketiganya untuk menyiapkannya. Ia berjanji akan membuatkan pil untuk mereka selama mereka memiliki cukup bahan. Ia tidak menyebutkan pembayaran, tetapi ia yakin ketiganya tidak akan mengecewakannya. Apa efek dari pil 5 Qi ini? Tanya Cheng Haoyu setelah mencatat bahan-bahan yang dibutuhkan.
Zhao Chen menjawab, ia dapat mengisi kembali dan memperkuat kelima elemen dalam tubuh Anda, sehingga meningkatkan hasil kultivasi Anda sekaligus memperkuat fondasi Anda. Meskipun dia mengatakannya sederhana, Yingji dan dua orang lainnya tahu bahwa efek pil 5 Ki ini sungguh luar biasa. Ini ramuan ajaib. Meskipun khasiatnya melemah setelah versi Zhao Chenshan, tetap saja layak dinantikan. Ngomong-ngomong, Zhao Chen, apakah kamu punya saran bagus untuk memelihara harta abadi? Tanya Yingji lagi. Zhao Chen meliriknya dan berkata, aku ingat kau diberi panji 5 wabah, kan? Artefak ajaib ini sangat cocok untukmu. Sekembalinya, kau bisa menyiapkan arai roh wabah, lalu gunakan air mata air 9 roh, darah wabah 5 serangga, dan bahan-bahan lainnya untuk menyiram panji 5 wabah pada tengah malam dan pukul 21 setiap hari. Panji itu akan terisi penuh paling lama dalam 2 atau 3 bulan. Meskipun tidak bisa dikembalikan ke tingkat artefak surgawi, itu tetap akan menjadi artefak spiritual tingkat 5 atau 6 tanpa masalah. Apa? Bisa dikembalikan ke senjata spiritual tingkat 5 atau 6? Yingji terkejut. Dalam hal mengasuh bayi, para pemenang memiliki metode mereka sendiri. Lagi pula, selama ribuan tahun terakhir, para pemenang telah menjelajahi banyak dunia rahasia, memperoleh banyak harta karun, dan mengembangkan metode yang efektif melalui penjelajahan generasi yang tak terhitung jumlahnya. Pertanyaan Yingji sebenarnya ditujukan kepada Cheng Haoyu dan Hao Li. Keduanya adalah kultivator independen, tidak seperti dirinya, yang telah menerima pelatihan keluarga yang ketat. Namun, ia tidak pernah menyangka bahwa Zhao Chen akan benar-benar memberikan metode untuk memulihkan panji 5 wabah hingga setara dengan artefak spiritual tingkat 5 atau 6. Menurut perkiraannya sebelumnya, dengan menggunakan metodenya sendiri, jika beruntung, ia dapat memulihkan panji 5 wabah ke sekitar tingkat 3 artefak spiritual. Namun, metode Zhao Chen justru menaikkan tingkatnya 2 atau 3 tingkat sekaligus. Ini benar-benar mengerikan. Zhao Chen mengangguk dan menjawab, ya, jika kita beruntung, nilainya seharusnya bisa ditingkatkan ke tingkat yang lebih tinggi. Ya Tuhan! Mulut Yingji ternganga. Ia tidak meragukan kata-kata Zhao Chen, karena interaksi mereka sebelumnya telah memperjelas bahwa Zhao Chen bukanlah orang yang suka menyombongkan diri. Jika Zhao Chen bilang ia bisa mengembalikan panji 5 wabah ke tingkat ke-5 atau ke-6 artefak spiritual, ia pasti bisa. Dan hasil akhirnya pasti akan lebih baik. Ia segera menuliskan metode Zhao Chen secara rinci, lalu berkata dengan penuh harap, saya juga menerima sebotol pil dan sebuah jimat. Bisakah Anda membantu saya melihat cara merawatnya? Aku juga, saudara Zhao. Bisakah kau melihatku juga? Tanya Cheng Haoyu cemas. Hao Li pun meraih Zhao Chen dan memohon, bagaimana aku harus merawat 3 harta yang telah kuberikan? Saudara Zhao, tolong ajari aku. Jadi selama sisa penerbangan, Zhao Chen berubah menjadi seorang guru, merancang rencana perawatan terperinci untuk ketiga anak tersebut. Setelah penerbangan lebih dari 6 jam, jet pribadi keluarga Cheng akhirnya mendarat di Bandara Internasional Chengdu. Setelah meninggalkan bandara, Zhao Chen berpamitan kepada Yingji dan 2 orang lainnya. Mereka bertiga menuju ke kediaman lama keluarga Ying untuk mempersiapkan upaya mereka menembus alam bawaan, sementara Zhao Chen berencana kembali ke sekolah. Setelah mengambil mobil dari tempat parkir, Bonnie Gerald mengendarainya menuju Universitas Kedokteran Sihua. Dalam perjalanan, Zhao Chen melihat banyak kendaraan militer dan ambulans melaju kencang menuju kota. Yang membuatnya bingung apa yang terjadi di suatu tempat. Dia menggelengkan kepalanya, mengeluarkan ponselnya, mencari nomor Ling Sui, dan menghubunginya. Panggilannya tidak tersambung. Bukan karena tidak ada yang menjawab, melainkan karena terputus dengan bunyi bip. Mereka mencoba menghubungi Zhao Ling dan yang lainnya, tetapi hal yang sama terjadi. Aneh, kenapa begitu? Mungkinkah sinyal di tempat wisata yang mereka kunjungi hari ini buruk? Zhao Chen bertanya-tanya. Kawasan pemandangan Yangdong terletak jauh di dalam pegunungan, jadi sinyal yang buruk adalah hal yang normal, dan dia tidak terlalu mempermasalahkannya. Lebih dari setengah jam kemudian, wanita tulang itu mengendarai SUV Mercedes-nya dan berhenti di depan Universitas Kedokteran Sihua. Zhao Chen keluar dari mobil dan baru beberapa langkah memasuki kampus ketika ia melihat beberapa ambulans melaju kencang keluar dari kampus. Ia segera memberi jalan, tetapi ia bingung ada orang di kampus yang tiba-tiba jatuh sakit. Mengapa ada begitu banyak ambulans? Tepat saat itu, sebuah ambulans berhenti saat melewatinya. Jendela penumpang terbuka, dan Yang Jingbo mencondongkan tubuh keluar dan berkata kepadanya, Zhao Chen, kau sudah kembali? Direktur Yang? Zhao Chen terkejut, lalu menyadari bahwa pintu belakang ambulans juga terbuka, dan orang-orang yang duduk di dalamnya semuanya adalah profesor dan dosen parubaya dan muda dari universitas. Ia semakin bingung para dosen, apa yang terjadi di sini? Kamu tidak tahu? Yang Jingbo buru-buru berkata, ada gempa bumi di Yangdong, gempa yang sangat dahsyat. Kerusakannya parah, dan banyak orang terluka. Pihak sekolah telah membentuk tim penyelamat dan bersiap untuk segera ke lokasi bencana untuk merawat korban luka. Kamu datang tepat waktu, kenapa tidak ikut dengan kami?
Xiao Chen terkejut gempa bumi di Yangdong. Kapan itu terjadi? Lin Sui, Zhao Ling, dan yang lainnya masih di Yangdong. Pantas saja ponsel mereka tidak bisa dihubungi. Bukan karena mereka bepergian di daerah dengan sinyal buruk, melainkan karena gempa bumi telah mengganggu sistem komunikasi. Saya penasaran bagaimana keadaan mereka. Apakah mereka aman? Apakah ada yang terluka? Zhao Chen sangat cemas. Yang Jingbo menjawab, baru 1 jam yang lalu. Kalau kamu mau pergi, cepat masuk ke mobil. Tentu saja aku akan pergi. Zhao Chen setuju tanpa ragu. Pacar, saudara perempuan, dan teman-temannya masih berada di daerah bencana. Nasib mereka belum diketahui. Bagaimana mungkin dia tidak pergi? Lagi pula, dia seorang dokter. Dan ketika bencana besar atau epidemi terjadi, dia seharusnya berada di garda terdepan untuk menyelamatkan nyawa. Itulah tugas dan kewajibannya. Zhao Chen segera menurunkan kucing putih yang bertengger di bahunya dan berbisik kepadanya serta siluman rubah di kakinya. Temukan Bai Mei dan Li Chenghao. Lalu beritahu mereka bahwa aku telah pergi ke Yangdong. Suruh mereka mencari cara untuk datang dan menemuiku. Kalian berdua ikutlah dengan mereka juga. Dia harus pergi ke daerah bencana bersama para ahli yang diorganisir oleh sekolah. Jadi dia tidak bisa membawa kucing putih dan iblis rubah bersamanya. Dia hanya bisa mengirim mereka untuk menemukan wanita tulang dan Li Chenghao. Lalu mereka semua akan pergi ke Yangdong untuk memberikan dukungan. Entah itu kucing putih, roh rubah, wanita tulang, atau Li Chenghao. Mereka bukanlah hewan biasa atau manusia biasa. Begitu mereka tiba di daerah bencana, mereka pasti akan memainkan peran penting dan membantu banyak orang. Iblis rubah ingin berkata, tidak bisakah aku pergi ke daerah bencana? Namun, melihat ekspresi tegas Zhao Chen, tanpa sadar ia menelan kembali kata-katanya dan berkata, dimengerti. Zhao Chen mengangguk, tidak berkata apa-apa lagi, berbalik dan melompat ke dalam ambulans melalui pintu belakang yang terbuka, lalu menutup pintu di belakangnya. Ambulans mulai melaju lagi dan bergegas keluar gerbang Universitas Kedokteran Sihua di tengah-tengah sirene yang berbunyi mendesak. Begitu berada di dalam bus, Zhao Chencai mendapati bahwa selain sekelompok profesor dan guru parubaya dan muda, terdapat pula banyak obat-obatan dan peralatan medis, sebagian besar untuk mengobati luka luar, menghentikan pendarahan, dan mengurangi peradangan. Semua ini disiapkan khusus untuk daerah bencana dan ditumpuk begitu penuh sehingga ia tidak punya tempat duduk dan hanya bisa berdiri. Para profesor dan guru di dalam mobil semuanya mengenal Zhao Chen dan menyapanya, termasuk guru anatominya, Yuke. Setelah menyapa semua orang, Zhao Chen bertanya kepada Yuke, Guru Yu, apakah kita akan berkendara ke Yangdong? Yuke menjawab, perjalanan dari Chengdu ke Yangdong memakan waktu setidaknya 8 atau 9 jam. Tetapi bencana sedang berkecamuk, dan kami tidak bisa menunggu selama itu. Kami akan pergi ke Bandara Chengdu sekarang untuk bergabung dengan tim tanggap bencana lainnya dan naik pesawat khusus tanggap bencana yang disiapkan oleh otoritas penerbangan sipil ke Bandara Dongri, bandara terdekat dengan Yangdong. Dari sana, kami akan naik mobil ke lokasi bencana, yang akan menghemat setidaknya separuh waktu. Bandara Dongri tidak terdampak bencana? Tanya Zhao Chen. Meskipun belum pernah ke Yangdong, ia tahu bahwa Bandara Dongri sangat dekat dengan Yangdong. Yuke, yang pernah berada di Chengdu, lebih memahami situasi tersebut daripada Zhao Chen. Ia menjawab, saya dengar ada dampaknya, tapi tidak terlalu serius. Informasi terkini adalah Bandara Dongri telah mengaktifkan rencana daruratnya, menyelidiki potensi bahaya, dan dapat melanjutkan lepas landas dan pendaratan normal. Baguslah. Zhao Chen menghela napas lega. Jika Bandara Dongri berfungsi dengan baik, pasokan dan personel bantuan dapat tiba di lokasi bencana jauh lebih cepat. Personel yang terluka juga dapat dipindahkan dengan lebih cepat dan efisien ke rumah sakit besar di Chengdu untuk mendapatkan perawatan. Selanjutnya, Zhao Chen bertanya tentang situasi di daerah bencana, tetapi sayangnya Yuke dan yang lainnya juga tidak begitu jelas. Mereka hanya tahu bahwa magnitudo gempanya sangat besar, dan bahkan Chengdu merasakan getarannya dengan sangat jelas. Mereka tidak tahu apa-apa lagi. Karena gempa bumi baru saja terjadi, rincian lebih lanjut belum diungkapkan. Mobil itu segera terdiam lagi. Beberapa orang menelusuri berita tentang gempa bumi Yangdong di ponsel mereka, sementara yang lain menatap kosong keluar jendela. Mereka tidak menyangka akan mengalami kejadian buruk apa yang akan menimpa mereka sesampainya di lokasi bencana. Namun mereka tetap berangkat tanpa ragu, hanya agar semakin banyak orang yang bisa mendapatkan perawatan. Ini melawan arus. Di saat masyarakat biasa panik dan berlarian menyelamatkan diri dari lokasi bencana, ada sekelompok orang yang mempertaruhkan nyawa dan menuju lokasi bencana dari arah berlawanan. Mereka adalah tentara, polisi, dokter, anggota tim penyelamat. Tindakan mereka melawan arus adalah tindakan tak kenal takut yang patut dihormati semua orang. Pada titik ini, Zhao Chen menjadi tenang dan merasa bahwa Lin Sui dan Zhao Ling seharusnya baik-baik saja. Perlu diketahui bahwa Lin Sui dan Zhao Ling tidak hanya memiliki kekuatan tahap pembersihan sumsum, tetapi juga memiliki artefak magis seperti payung misteri surgawi, manik tak kenal takut, dan jimat pelindung pemberian Zhao Chen. Liu Ju,
Wang Rongfeng, dan Wu Yan juga telah mempraktikkan teknik 4 orang suci, yang membuat kemampuan fisik mereka jauh lebih unggul daripada orang biasa. Meskipun Yang Zi dan 2 gadis lainnya secara fisik lebih lemah, dengan bantuan Lin Sui dan Xiao Ling, dan seperti yang lainnya, mereka juga membawa manik tak kenal takut dan jimat pelindung pemberian Zhao Chen, mereka dapat lolos dari bahaya bahkan jika mereka menghadapinya. Zhao Chen menghela napas lega dan kemudian mulai berpikir tentang bantuan bencana dan penyelamatan nyawa. Meskipun dia seorang dokter yang sangat terampil, ini adalah pertama kalinya dia ikut serta dalam bantuan bencana, jadi dia agak gugup. Profesor Ban Yu, yang berusia 40-an dan mengajar bedah klinis di universitas tersebut, memperhatikan perilaku Zhao Chen yang tidak biasa dan bertanya, apakah Anda sedikit gugup? Zhao Chen mengangguk dan mengatakan yang sebenarnya, ini pertama kalinya aku menghadapi situasi seperti ini, dan aku agak bingung. Profesor Ban Yu tersenyum dan berkata, saya mengerti. Saat pertama kali berpartisipasi dalam operasi tanggap bencana, saya bahkan lebih gugup daripada Anda. Ingat ini begitu Anda tiba di daerah bencana, semuanya harus dilakukan dengan cepat diagnosis sesegera mungkin, obati sesegera mungkin, dan evakuasi sesegera mungkin meskipun penduduk tetap di Yangdong tidak banyak, banyak turis, dan jumlah tenaga medis lokal terbatas. Begitu kita sampai di sana, kita pasti akan menghadapi banyak tugas berat. Sebaiknya Anda beristirahat dengan baik. Begitu kita tiba di daerah bencana, saya khawatir Anda tidak akan bisa memejamkan mata selama 2 atau 3 hari. Setelah mendengar apa yang dikatakan Profesor Ban Yu, Zhao Chen merasa lebih tenang dan tidak lagi gugup. Ia tersenyum dan berkata, tidak apa-apa, saya bisa mengatasinya. Profesor Ban Yu berkata dengan nada iri, anak muda sungguh beruntung. Aku tak bisa melakukan itu. Aku perlu tidur siang dan beristirahat agar bisa berjuang sekuat tenaga saat sampai di daerah bencana. Ia meringkuk dan menyipitkan mata untuk beristirahat. Ambulans melesat memasuki bandara dengan sirene meraung-raung. Melalui saluran bantuan bencana, semua orang segera naik ke pesawat, dan perlengkapan serta peralatan medis diangkut ke dalam pesawat. Selain tenaga medis, ada juga tim penyelamat profesional dan ahli geologi di pesawat, yang mengisinya hingga penuh. Setelah semua orang berada di pesawat dan semua perlengkapan telah dimuat, pilot menghubungi menara kontrol dan segera mendapat izin untuk lepas landas. Pada saat ini, bantuan bencana adalah prioritas utama. Penerbangan yang menuju tujuan lain harus digantikan oleh penerbangan bantuan bencana. Setelah meluncur cepat, pesawat itu terbang tinggi ke angkasa dan melesat menuju Bandara Dongri. Biasanya, dibutuhkan waktu sekitar 1 jam untuk terbang dari Bandara Chengdu ke Bandara Dongri. Tetapi hari ini, hanya dibutuhkan waktu sedikit lebih dari setengah jam bagi pesawat untuk mendarat di Bandara Dongri. Para pilot melakukan yang terbaik untuk memastikan bahwa petugas penyelamat dan persediaan dapat mencapai daerah bencana secepat mungkin. Begitu pintu kabin terbuka, para penumpang dengan cepat dan tertib turun dan berkumpul di bandara. Sementara itu, staf bandara dengan cepat menurunkan peralatan dan perbekalan bantuan dari pesawat. Setelah menurunkan penumpang dan kargo, pesawat segera melanjutkan perjalanan untuk pengisian bahan bakar dan inspeksi. Setelah semuanya beres, pesawat lepas landas kembali ke Chengdu tanpa istirahat, untuk mengangkut personel dan pasokan bantuan bencana berikutnya. Hari sudah senja, dan langit perlahan mulai gelap. Gerimis dingin mulai turun, membuat suasana terasa khusyuk dan berat. Meski begitu, semangat semua orang tetap terjaga, dan mereka semua bekerja dengan penuh semangat untuk mempersiapkan misi penyelamatan ke daerah bencana. Staf dari Departemen Kesehatan Dongri tiba di bandara dan menemukan Yang Jingbo. Dalam perjalanan ke sana, tim penyelamat dari Universitas Kedokteran Sihua menghubungi Departemen Kesehatan setempat dan meminta mereka membantu menyiapkan kendaraan untuk mengangkut orang dan persediaan ke daerah bencana. Kendaraan sudah siap, tapi kami tidak punya ambulans, hanya beberapa van. Kira-kira cukup tidak ya? Tanya seorang petugas dari Dinas Kesehatan Dongri. Sebagian besar ambulans mereka sudah dikerahkan ke daerah bencana untuk membantu upaya penyelamatan saat gempa terjadi. Hanya menyisakan beberapa untuk keadaan darurat. Yang Jingbo menjawab, kendaraan apapun bisa digunakan, asalkan bisa mengangkut orang-orang dan perbekalan ke daerah bencana. Bagus. Petugas dari Dinas Kesehatan Dongri mengangguk dan berkata, dari Bandara Dongri ke Yangdong, masih ada lebih dari 80 km lagi, dan semuanya jalan pegunungan yang terjal. Hari sudah mulai gelap, dan hujan mulai turun. Kami khawatir Anda mungkin akan mengalami tanah longsor atau bahaya lain di jalan. Mengingat orang-orang Anda tidak terbiasa dengan kondisi jalan di sini, kami telah menyiapkan pengemudi untuk Anda. Mereka semua adalah pengemudi berpengalaman yang terbiasa mengemudi di jalan pegunungan, dan keterampilan mereka benar-benar terbaik. Dia menoleh ke samping dan menunjuk orang-orang yang berdiri di belakangnya. Yang Jingbo melangkah maju, berjabat tangan dengan mereka masing-masing, dan berkata, terima kasih atas kerja keras kalian hari ini. Para pengemudi dengan cepat menjawab, Anda datang membantu kami di saat-saat paling berbahaya. Kamilah yang seharusnya berterima kasih kepada Anda. Situasinya mendesak, dan tak banyak basa-basi di antara mereka. Setelah beberapa patah kata singkat,
Yang Jimbo berbalik dan memanggil Zhao Chen dan yang lainnya, ambil obat dan perlengkapannya, cepat masuk ke mobil, kita harus berangkat secepat mungkin dan sampai di Yangdong secepat mungkin. Zhao Chen dan yang lainnya telah memindahkan obat-obatan dan peralatan ke troli yang telah disiapkan oleh bandara. Mendengar kata-kata Yang Jingbo, mereka segera mendorong barang-barang tersebut dan mengikuti petugas dari Departemen Kesehatan Dongri ke dalam van yang telah mereka siapkan. Agar dapat menampung lebih banyak obat-obatan, peralatan, dan personel, semua kursi di dalam van, kecuali kursi pengemudi, dilepas. Meskipun demikian, setiap van tetap penuh sesak dengan obat-obatan dan peralatan. Zhao Chen dan kelompoknya hanya bisa berdesakan masuk, duduk di atas kardus-kardus berisi obat-obatan. Pengalaman itu tentu saja tidak menyenangkan, tetapi mereka tidak datang untuk mencari kenyamanan, jadi mereka tidak mengeluh. Setelah semua perlengkapan dan orang berada di kendaraan, pengemudi segera mengendarai mobil menuju Yangdong. Saat itu, langit sudah benar-benar gelap, dan hujan semakin deras, yang sangat memengaruhi jarak pandang dan kemampuan berkendara. Untungnya, para pengemudi semuanya berpengalaman dan terbiasa berkendara di jalan pegunungan ini. Jika tim penyelamat dari Universitas Kedokteran Sihua mengemudi sendiri, bahayanya pasti jauh lebih besar. Jalan dari Bandara Dongri ke Yangdong biasanya dalam kondisi baik, meskipun banyak tikungan. Namun, kini berbeda. Akibat gempa bumi, banyak tanah dan batu jatuh dari lereng bukit di pinggir jalan, memengaruhi lalu lintas dan membuat perjalanan lebih bergelombang dan berguncang. Meskipun jendela terbuka untuk ventilasi, banyak orang masih mengalami mabuk perjalanan. Menyadari hal ini, Zhao Chen buru-buru berkata, para guru yang merasa mabuk perjalanan, temukan titik akupuntur Neiguan dan Hegu Anda. Satu titik berada 5 cm di atas lipatan pergelangan tangan Anda, dan satu lagi di pangkal ibu jari Anda. Jepit dan pijat dengan kuat untuk meredakan gejala mabuk perjalanan secara efektif. Banyak guru yang pergi ke daerah bencana kali ini bukanlah profesional di bidang pengobatan tradisional Tiongkok. Jika tidak, Zhao Chen tidak akan mempunyai kesempatan untuk mengajarkan mereka cara meredakan mabuk perjalanan dengan mencubit dan memijat titik akupuntur. Di dalam bus, para guru yang merasa mabuk perjalanan segera mengikuti instruksi, dan rasa tidak nyaman mereka pun berkurang drastis. Ban Yu juga menggunakan walkie-talkie untuk memberitahu orang-orang di bus lain tentang metode ini. Sesaat kemudian, balasan diterima dari beberapa kendaraan lainnya. Ada yang berkata, terima kasih, Zhao Chen. Saya merasa jauh lebih baik setelah menggunakannya. Ada yang berkata, kami baru saja memijat kedua titik akupuntur ini di bawah bimbingan Direktur Yang dan hendak memberitahu Anda ketika Zhao Chen juga menyarankan metode ini untuk meredakan mabuk perjalanan. Tak lama kemudian, perjalanan lebih dari 1 jam itu berakhir. Semakin dekat ke Yangdong, kondisi jalan semakin berbahaya dan sulit dilalui. Jalan tertutup batu dan lumpur yang jatuh, dan hujan tak kunjung reda. Tepat pada saat itu, mobilnya tiba-tiba berhenti. Para penumpang buru-buru bertanya, ada apa? Mengapa kamu menghentikan mobilnya? Apa yang terjadi di depan? Pengemudi itu berbalik dan berkata, seseorang di depan memberi isyarat agar kita berhenti. Saya tidak tahu apa yang terjadi. Ketika semua orang mengintip keluar, mereka melihat seseorang mengenakan jas hujan dan membawa senter berjalan ke arah mereka. Semakin dekat, semua orang bisa melihat dengan jelas bahwa ia seorang prajurit muda. Meskipun wajahnya masih sedikit kekanak-kanakan, alisnya memancarkan aura heroik. Prajurit muda itu berjalan ke kendaraan, memberi hormat, dan berkata, ada tanah longsor serius di depan. Kami sedang membersihkannya, tetapi batu-batu bisa jatuh dari lereng bukit kapan saja, jadi sangat berbahaya. Jangan pergi lebih jauh sampai bahaya berlalu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk menghilangkan bahaya itu? Tanya Profesor Ban Yu dengan tergesa-gesa. Sulit dikatakan. Prajurit muda itu menggelengkan kepala, melirik ke lereng bukit dalam kegelapan, dan berkata, hujan terus turun, dan dengan gempa susulan yang terus-menerus, bahaya di ruas jalan ini tidak mungkin hilang dalam waktu dekat. Apa? Kita harus menunggu lama? Ekspresi semua orang berubah drastis. Perjalanan mereka ke daerah bencana bagaikan berpacu melawan maut. Setiap detik berharga. Jika mereka terlambat, setiap menit yang berlalu berarti lebih banyak rasa sakit dan bahaya bagi mereka yang terluka di daerah bencana. Apakah kalian akan pergi ke daerah bencana untuk melakukan penyelamatan? Tanya prajurit muda itu, sambil memperhatikan obat-obatan, peralatan, dan jas putih di kendaraan tersebut. Semua orang mengangguk serempak ya, kami tim medis. Prajurit muda itu segera berkata, saya akan bertanya kepada komandan peleton apakah dia bisa memikirkan cara agar Anda bisa lewat secepat mungkin. Mengikuti arah jarinya, rombongan itu melihat seorang perwira muda menerjang hujan deras, mengerahkan kendaraan-kendaraan teknik untuk membersihkan batu-batu tumbang dan pohon-pohon yang patah tertimpa batu dari jalan di depan. Oh tidak! Bahaya! Tepat pada saat itu, pupil mata Zhao Chen tiba-tiba mengecil, sebab ia melihat ada batu besar lain di lereng bukit yang terlepas dan menggelinding menuruni bukit. Batu besar itu mendarat tepat di tempat perwira muda itu berdiri. Akan tetapi,
Perwira muda itu sama sekali tidak menyadari hal ini. Ada batu jatuh. Minggir, teriak Zhao Chen, sambil menjulurkan kepala dan tangannya keluar dari van. Perwira muda itu mendengar teriakannya dan buru-buru mendongak. Tetapi hari sudah terlalu gelap dan hujan, jadi dia tidak melihat batu-batu yang berjatuhan. Zhao Chen telah mengantisipasi situasi ini dan telah menyiapkan rencana cadangan. Melihat perwira muda itu tidak bergerak, ia buru-buru membuang jimat yang dipegangnya di telapak tangannya. Saat jimat itu meninggalkan tangannya, jimat itu terbakar menjadi abu, dan energi spiritualnya melesat ke langit malam, berubah menjadi kilatan petir yang menderu turun dari surga. Ledakan. Dengan kilatan petir, perwira muda itu akhirnya melihat batu-batu yang berjatuhan menggelinding menuruni lereng bukit. Ia terkejut dan buru-buru menutupi kepalanya sambil berlari menuju tempat aman. Di sini, para prajurit muda dan para ahli medis di dalam kendaraan itu juga melihat batu besar itu dan berseru kaget. Lari! Lari! Ada batu jatuh! Lari! Sebelum mereka sempat menyelesaikan bicaranya, beberapa sambaran petir menyambar batu-batu yang menggelinding itu secara berurutan. Meskipun batu itu besar, ia tidak sanggup menahan sambaran petir yang bertubi-tubi dan dahsyat, dan langsung hancur berkeping-keping. Bercanda, Zhao Chen membuang jimat guntur ilahi 9 surga. Menghancurkan batu yang jatuh itu mudah. Meskipun menggunakan jimat guntur ilahi 9 surga untuk menghancurkan batu-batu yang berjatuhan agak berlebihan, Zhao Chen tidak menyesalinya. Setinggi apapun kualitas sebuah jimat, jimat itu tetap harus digunakan. Selama jimat itu dapat menyelamatkan nyawa, jimat itu telah memenuhi nilai tertingginya.